Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Alhamdulillah guys, gua kali ini di Makkah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah, buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024, insya Allah ada promo bersama Akhiratur. Cepetan daftar sekarang, ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November kita. Itu semua Al-Ghurrar Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer yang paling dekat, maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musiqah bertentangan dengan kitab Gak usah framing Kiai Madudin, gak usah framing. Ngomongin Burqa Musyrikoh lagi, Burqa Musyrikoh lagi. Al-Jawharus Syafaf gimana? Terangin dong Jawharus Syafaf. Asy-Syajarah Mubarakah. Maka itu Al-Burqatul Musiqah, Al-Jawharus Syafaf, Al-Ghurrar Al-Masra'ur Rawi. Al-Jawharus Syafaf itu dari orang eksternal Kiai Madudin. Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Karena apa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Kitab yang lebih tua, apakah semuanya menghasar dan juga pasti, Kiai Madudin? Apakah begitu? Anda tahu itu tidak. Karena nisbah kitab Asy-Syajarah Mubarakah itu sendiri masih diragukan, Kiai Imad. Begitu. Cara pahamin konsepnya begitu, Kiai Madudin. Dan juga ahli nasab juga menyatakan bahwa kitab internal sebuah kabilah itu justru dipakai, bukannya diabaikan, seperti kata antum. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu. Bekerja ahli sejarah, ini kita ngomongin nasab, sejarah bisa dimasukin nasab, iya. Cuman kok ente nih atas dasar apa mengabaikan semua informasi yang bahkan sebanyak itu, mengabaikan atas dasar apa? Ada nggak yang pernah menjarah salah satu orang yang tadi antum sebutin? Ada nggak yang pernah menjarah? Antum dapat dari mana jarah itu? Mas Rumel ya. Ya katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Syuhra dan Istifadah. Ya udah diterangin sama Gus Rumel, udah diterangin dari tadi, nggak ngomongin Syuhra sama Istifadah doang. Itu kitabnya juga dibahas sama Gus Rumel. Antum punya nggak yang lebih tua? Antum berdiaspora nggak ke sana? Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini tonton videonya, antum ngapain ngomong di sini, ngobrol di sono. Sejarawan cenayang namanya. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan. Wah, yang disampaikan banyak ya Imat. Dari jam 9 sampai jam 9. Antum ditungguin sampai pada poligami. Oleh Mas Hanif Alatas. Ngomong Hanif apa Rumel? Rumel tadi nyebutin. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sejaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Naudzubillah ngomong ke diri sendiri. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan, itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari Kinanah. Ya.
Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan salah. Nabi Muhammad ngelihat catatan sezaman apa enggak? Nggak ada catatan sezaman, Kiai Imad. Nabi Muhammad yang lihat itu syuhrohnya bahwa Quraisy itu kaum Quraisy dari Kinanah. Gitu cara berpikirnya Kiai Imad. Sampai kita gara-gara kita untuk mempertahankan nasab. Bukan mempertahankan nasab. Ini yang mempertahankan dan mengabarkan nasab tentang nasabnya Al-Ba'lawi, bukan Ba'lawi doang. Kok seolah-olah kayak kita membenarkan dan juga memaksa orang untuk paham, kayak Anda gini? Ngapain? Ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai bemper. Naudzubillah summa naudzubillah. Bemper ente yang nyebutin bahwa Nabi Muhammad itu mengisbat nasab 500 tahun. Robiah itu dari 500 tahun terputus. Nabi Muhammad syuhro sama istifadoh menanyakan ke sahabat. Ente bilang Nabi Muhammad apa dong? Salah. Gak ada kitab sezaman. Asal-asalan. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Gak ada yang melalui wahyu nasab. Yang melalui wahyu itu adalah syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman denger ya, Nabi Muhammad ngomong enggak, ngomong iya, atau bertanya kepada Jibril seperti di hadits Al-Bukhari, itu semua bertanya karena Sayyidina Jibril itu adalah ustadznya. Iya, Nabi Muhammad sering berkata kepada para sahabat, tunggu sampai saya menanyakan kepada Jibril. Yang artinya Nabi Muhammad itulah ya'lamul ghaib. Itu Nabi Muhammad kalau udah tahu dengan wahyu, ngapain nanya ke sahabat? Siapa mereka ini? Katanya dari Robiah. Itu hadits di Sahih Muslim. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millat abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Gak ngomongin ke Ibrahim, ngomong ke Adnan. Nabi Muhammad hafal sampai Adnan. Itu dari mana Kiai Imad? Kalian Ibrahim. Itu kumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini Al-Quran itu ngomongnya Ibrahim. Nabi Muhammad nyebutin dari abahnya, kakeknya, dan lain seterusnya sampai Adnan. Lalu ngomong kadzaban nasabun. Itu di hadisnya, Kiai Imad. Antum nggak hafal hadis? Ini sudah nas Al-Quran. Adapun nas Al-Qurannya dari Ibrahim. Ada nggak di nas Al-Quran Adnan? Amud dan nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Tidak dibutuhkan lagi karena syuhro dan istifadoh. Jelas sekali itu Kiai Imad. Dan bahkan Nabi bilang kadzaban nasabun setelah menyebutkan Adnan. Antum nggak paham itu? Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amud dan nasab karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi tidak perlu lagi kita membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'ala. Nabi mengisbat Robiah itu bertanya kepada para sahabat, yang artinya sahabat ditanya, ini siapa mereka? Abdul Qais, Bani Abdul Qais, Wabnu Abdul Qais. Kata Nabi SAW, siapa mereka? Kalau udah wahyu nggak bakal nanya Nabi. Kiai Imad. Tapi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rumpat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jangan provokasi Kiai Imad. Gak usah ngomong bawa-bawa junjungan. Nabi itu tasyri'. Semua kerjaannya itu tasyri'. Saat Nabi bertanya, itu sudah mengindikasikan in huwa illa wahyun yuha itu. Masa iya Nabi ngomong kesehariannya semuanya wahyu? Ngomong enggak, ngomong iya, ngomong ayo coba ambilin air minum, itu wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nyarinya. Iya, Syekh Abdul Qadir Jilani dibatalin nasabnya Kiai Imad. Antum nggak tahu ya? Sampai ada yang mengarang kitab Syekh Muhammad Al-Makki di Afrika, itu mengarang kitab namanya As-Saifur Rabbani fi 'Unuq man ta'ana 'ala Sayyid Al-Jilani. Itu ada Kiai Imad, ada yang mentoan kayak antum tuh zaman dulu tuh udah ada ke Sayyid Al-Jilani. Dibilang katanya itu keturunan Yahudi Sayyid Al-Jilani. Ya, paham? Dari teman, gak usah lah. Kita pertahankan saja. Itu konsekuensi dari metode ente, Imad. Metode ente itu konsekuensinya Sayyid Abdul Qadir Jilani itu dibatalkan nasabnya. Qotadiyun dibatalkan nasabnya. Raja Yordan dibatalkan nasabnya. Dan Idris bin Idris itu dibatalkan nasabnya. Sama orang yang ente kutip, Kiai Al-Karhi itu membatalkan Idris bin Idris, Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Alwi bin Abbas Al-Maliki.
Paham? Al-Qotadiyun itu dibatalkan sama orang yang Anda kutip juga. Raja Yordan tuh kena tuh. Paham gak sih konsekuensinya kalau udah ngomongin metode? Ya, apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu? Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad SAW. Provokator, bawa-bawa nasab Nabi SAW. Provokator. Nabi ngasih tahu kita, udah dibilang sama ahli nasabah, bukan Anda kiai dari Kresek ya, yang pahamnya Alfiyah sama Fikih. Ini yang orang, Anda kan umur kan mungkin kahal ya, kahal itu 30-40 ya, nggak sampai syekh. Nih, Anda itu kahal dengan omongan Fikih dan Nahu. Dia orang-orang ahli nasab, kahala, yang artinya dia sudah sampai kahal ya, umur dewasa, mereka fokusnya di nasab. Kita percaya mereka Kiai Imad, dan mereka udah mendalilkan itu, dan kitabnya jelas Kiai Imad. Maaf, maksudnya Sahih Muslim tasyri'in Nabi SAW bahwa Nabi bertanya atas syuhur dan istifadhah. Siapa mereka? Nanyanya ke sahabat, Kiai Imad. Nanyanya ke sahabat. Masa iya kalau wahyu nanya? Kalau udah wahyu ya udah. Oh, Abdul Qais ya? Oh, dari Robi'ah ya? Langsung ngomong gitu Kiai Imad, nggak pakai nanya ke sahabat. Manil qaum, kata Nabi SAW. Ngapain nanya kalau udah ada wahyunya? In huwa illa wahyu ya, ngapain nanya? Itu pertanyaan Kiai Imad. Di Sahih Muslim. Masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Ada su'ul adab, ente yang su'ul adab sama Nabi. Ente bilang Nabi itu kan Robi'ah diisbat sama Nabi 500 tahun. Kata ente Nabi mesti punya kitab sezaman. Itu metode ente tuh. Itu aduh, pada Rasulullah ini bahaya ini. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Nggak ada perdebatan lagi di masalah nasab Wali Songo. Ente yang bikin perdebatan, Kiai Imad. Ente yang bikin perdebatan karena ente pengen ente itu jadi nasabnya ke Sultan Hasanuddin. Sedangkan keturunan Sultan Hasanuddin membatalkan nasab ente. Itu permasalahannya. Mau ente syuhur sama istifadhah, lah keturunannya itu mu'arid buat ente, orang-orangnya yang di dalam internalnya itu mu'arid buat ente, lah itu mu'arodoh, nasabnya mardud. Yang begitu Kiai Imad. Itu sesuai yang ada di Rosail Filmil Ansab. Makin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Semakin digali semakin bermunculan. Udah ada manuskripnya Kiai Imad. Ya, 1000 sekian. Ente kan pengennya ke Musa Al-Kadhim. Kalau pengen ke Musa Al-Kadhim itu gapnya ratusan tahunnya, 800 tahun. Gapnya ke Musa Al-Kadhim. Paham? Ente yang ngacak-ngacak nasab orang. Nasab Wali Songo ente ngacak-ngacak, manuskripnya ada, jelas Balawi. Ente yang ngacak-ngacak. Joni. Ini ntar akhirnya anak julukin ente Joni Mangendap. Mau? Joni Mangendap. Mau? Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Cina datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jamu. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah. Di dalam bagaimana itu. Bukan nggak bawa nasab Wali Songo, metode Anda Kiai Imad, nih sabar-sabar yang ngomong nih. Metode Anda itu membatalkan nasab Wali Songo. Paham nggak sih? Metode itu ada dan siap atas konsekuensinya kalau terbatalkan. Anda itu bikin parameter sendiri. Makanya kita bilang, loh kalau parameter Anda begitu, berarti menasab Wali Songo gimana? Itu pertanyaan. Anda yang mindah-mindahin nasab orang. Itu mempertahankan nasab Balawi. Kalau Wali Songo kepada Balawi sudah jelas semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Auliya Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Ya begini ya. Jadi Kiai Imad bilang semuanya menolak. Masya Allah ya keturunan Wali Songo semuanya menolak bahwa Wali Songo itu Balawi. Masya Allah. Kesultanan Banten gimana tuh? Ya ini Kiai Imad ya. Anda kan pengen jadi Syekh Hasanuddin, pengennya kan begitu. Keturunannya Anda katanya salah satunya kan keturunannya. Nah, Anda ternyata dibatalkan sama orang internal. Berarti Anda ini siapa? Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Aceh apa hubungannya sama Wali Songo ya? Aceh. Keturunan Aceh itu beda sama Wali Songo loh. Kiai Imad tahu nggak sih? Kok
kok sebodoh ini gini tuh. Kok tahu Aceh emang Wali Songo dari mana tuh? Makam-makam di Aceh itu yang Ahlul Bait itu udah ada sebelum Wali Songo datang, Kiai Imad. Ya. Kalau nggak punya kapasitas di situ jangan ngomong Aceh deh, framing Aceh jangan. Orang-orang Aceh ada, itu keturunan darah biru, keturunan Ahlul Bait itu ada sampai sekarang. Kali Anda nggak usah framing ke Aceh juga. Anda aja emang terputuskan gitu. Termardut. Itu Anda aja, jangan bawa-bawa Aceh. Paling beberapa orang aja yang masih dari Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti dan memiliki manuskrip dan keyakinan, memiliki manuskrip yang Anda tidak punya. Pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi coba ya, beberapa gelintir orang aja katanya. Ini mampus ente. Wali Songo sama Habaib nanti bentar lagi satu, ente siapa nanti? Masuk ke Sirdap ente. Saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan. Bukan bawa-bawa nasab Wali Songo. Lau bikin metode itu menabrak Wali Songo. Kalau lau terapin, konsekuensinya itu kan ada. Lu bikin metode kan itu konsekuensinya ada. Lu harus jawab, makanya kayak konsekuensinya. Kiai bikin metode sendiri, ya. Jipta min kisak liyu'ayyid tadlisak, ngambil dari kantong untuk membela kebohongan, ya. Tajibuhu min kisak liyu'ayyid tadlisak. Nasab Alawi, pertahankan aja nasab Alawi. Bagaimana nasab Alawi ini bisa konsekuensi Kiai Imad, nasab sedunia batal kalau pakai metode ente. Konsekuensi ngomong metode itu bukan sembarang remeh. Setiap orang bisa bikin metode. Masa iya tau-tau kita bikin syaratnya sholat nggak boleh kedip. Kita bikin gitu. Semua orang bisa bikin gitu. Syaratnya sholat nggak boleh kedip. Kalau kedip batal sholat. Begitu. Ini sekarang Anda kedip. Kalau kedip bohong gitu misalnya. Contoh. Kita bikin metode begitu. Iya, Anda sekarang kedip. Anda bohong berarti. Semua orang bisa bikin metode. Konsekuensinya kan semua orang yang kedip bohong. Ya Anda bikin metode, itu ada konsekuensinya. Pertahankan. Dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada. Datanya nggak ada. Ente nonton apa enggak? Ini orang masih pada debat 12 jam. Ngurusin caplokan ente di internet, di Muntadah Hawazin, itu 12 jam. Muntadah Hawazin yang ente kutip, Abdullah Muhil, Atik Al-Hamiyani, Al-Mutiri yang ente kutip, Al-Karhi, itu pembatal nasab yang kaliber. Anda gini nih teman-teman semuanya di sini. Dia sampai sekarang nggak pernah ngelihat mukanya Abdullah Muhil, nggak pernah ngelihat mukanya Al-Karhi, nggak pernah ngelihat mukanya At-Turbani yang taubat setelah membatalkan setelah dia melihat dalil. Dia nggak pernah lihat mukanya Abdullah Muhil yang dia kutip. Pas kalian sekarang ke Google, seperti dia dulu ke Google, kalian tulis pembatalan nasab Alawi dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, kalian akan menemukan yang membatalkan itu namanya Abdullah Muhil dan Al-Karhi. Dan itu orang serangga internet, kadang-kadang namanya Abdullah Muhil, kadang Al-Mutiri, kadang apa, kadang Haza, kadang siapa. Itu orang namanya ganti-ganti. Dan dia sampai sekarang, At-Tahaddah, dia yang nunjukin mukanya Abdullah Muhil atau Al-Karhi. Kemudian kesimpulan Mas Hanif Alatas itu tidak satu pun bisa menjawab 12 pertanyaan daripada tesis saya. Oh boy, iya, tesis ente kan bikinan ente, metodenya metode ente, bukan metode ahli nasab, bukan metode ahli sejarah. Lah, sekarang Anda juga ngomong orang yang kedip itu metodenya Anda nih ya. Sekarang Anda bikin metode di sini bahwa yang kedip itu bohong. Atau orang yang pakai kacamata ya, yang sekarang duduk nih di sini nih bohong. Gitu. Semua 12 pertanyaan itu bukan pertanyaan. Sampai dibilang pertanyaan mesti dijawab. Itu bukan pertanyaan dari awal. Karena ini urusannya ahli apa? Ini ahli nasab kah? Siapa Anda? Gitu. Ahli nasab. Kitab-kitab Anda tentang nasab dikarang kapan? 2022 kah? Baru 2 tahun belajar nasab dari internet, lalu bikin metode nasab, begitu caranya. Lalu sekarang mau sok-sokan menjawab orang yang 30 tahun belajar nasab, yaitu Ibrahim bin Mansur, karena dia cuma Wahabi. Atau mau membatalkan kredibilitas
Mahdi Ar-Rajai yang puluhan tahun dan punya guru nasab sebanyak-banyaknya seperti Al-Alamah gurunya Mahdi Ar-Rajai itu, ente pengen batalin Al-Mur'isi, ente pengen batalin kredibilitas dia puluhan tahun, dan dia juga bersedia berbohong hanya untuk menjatuhkan semua kredibilitasnya hanya untuk membela Ba'alawi. Apakah begitu maksud Anda? Apakah cuman karena Anda ini nggak paham dan cuman ngambil, ya, nggak tahu apa-apa? At-Turbani itu sendiri udah taubat, kelihatan udah taubat, ada chatnya, ada orangnya masih hidup, ya. Jadi kalau bohong jangan terlalu sampai tulang begini dong. Kebohongan itu jangan kalau Anda nih kan mendarah daging kebohongan gitu. Ini tembus sampai tulang. Dan telah nyata bahwa metode-metode menetapkan nasab tidak bisa mengisbat nasab Ba'alawi. Metode-metode nasabnya ente Kiai Kresek, ya. Kiai Kresek metodenya yang baru ini sekarang, Masya Allah, mujaddid. Kan ente mujaddid dibilangnya kan, pembaru. Ya pembaru, bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Itu kalau dalil Wahabi. Paham? Jadi kalau metode ente yang baru ini, ya kita nggak tahu nih ente siapa gitu kan. Metode-metode nasab dari dulu sampai sekarang itu segampang-gampangnya lihat, makanya nonton gitu. Bukan sekarang ente bilang nggak ada yang menjawab 12 pertanyaan saya. Apa-apaan? Semua ahli nasab menjawab, terus ente penyakit itu di kepala, Kiai Imat. Kalau Anda minum air saat Anda sakit, Anda ngerasain yang namanya pahit. Iya, walaupun airnya jernih. Orang-orang minum semuanya airnya jernih. Pas pahit, buat Anda, artinya Anda sekarang lagi sakit. Diobatin badan Anda, bukan badan orang lain. Saya kira poin-poin itu Mas Rifki yang itu disampaikan oleh Mas Hanif Alatas yang perlu untuk saya respon. Kemudian ada lagi dari Mas Maimun Nafis dari Pesantren Sarang. Sebelum ke saya nonton ini tanda orang nonton aja belum terus ngejawab, nonton aja belum komplit terus ngejawab ini nih. Nggak peduli ada dalil di depan yang mungkin dipaparkan sama beberapa orang setelah mereka, nggak peduli itu karena dia nggak nonton sekarang nih, nggak nonton, dia nge-live ini live, nggak nonton. Diambil sedikit omongan orang 12 jam untuk dia nge-live sejam 2 jam untuk ngomong pertanyaan saya belum dijawab 12 belum dijawab belum jawab. Framing kocak. Anda kedip dan Anda sekarang pakai ini jubah hijau nih, itu berarti Anda bohong menurut metode saya ya, dan sampai sekarang metode saya belum terjawabkan. Untuk membahas Mas Maimun Nafis, dari Mas Rifki ada komentar atau sesuatu hal yang perlu dibahas? Kalau argumen saya tidak ini ya. Saya tidak apa? Saya tidak tahu apakah ini muncul atau tidak di acara Robito Alawiyah tadi. Kalau muncul apa enggak dia nggak tahu. Ini lebih awam lagi. Anda siapa ini? Kang Ojek kah? Apa gimana nih ceritanya nih? Nggak tahu itu argumen Robito Alawiyah apa bukan? Yang dibahas di Robito apa bukan? Terus mau dijawab sama doi. Kalau argumen tidak tercatat belum, tidak berarti tidak ada, itu bagaimana ya dalam metode nasab atau sejarah ya? Metode nasab atau sejarah Kiai Imat. Bede, gila nggak tuh? Gila ya, ditanyain. Kalau nggak disebut berarti nggak ada apa gimana tuh Kiai? Menurut metode nasab. Siapa ya ahli nasabnya nggak tahu. Ahli sejarahnya nggak tahu. Mujaddid yang baru ini yang ngomong sekarang, yang ngejawab. Ayo. Ya, nanti itu akan dibahas oleh Mas Maimun Nafis. Ya, saya langsung aja ya. Saya langsung bahas ini. Ada seorang ustadz dari Pesantren Sarang, guru di sana, seorang ustadz di Pesantren Sarang. Ini Mas Maimun Nafis dengan itu berapi-api ya. Kayaknya itu menahan amarah gitu. Nahan amarah karena ente tukang fitnah, Kiai Imat. Ente tuh itu tuh gila. Apaan nih maksudnya? Kalau misalnya aduh, kesiannya ente, Kiai Imat. Yang dijawab itu mereka semua ngejawab sesuai ulama dan juga semua orang yang terdahulu dan ratusan tahun semuanya udah ada orang-orangnya. Anda ini siapa? Ketawa buat apa?
Karena Anda punya metode baru gitu ya, Mujadid. Karena memang Iya, karena saya prank gitu kan ya, metode saya ini. apa namanya Mas Rifki, saya pernah menjawab tentang Gus Najih ya, tentang Gus Najih. Mungkin ini Mas Maimun Nafis ingin menyatakan bahwa saya muridnya Gus Najih bisa menjawab ya. Oh iya, terjawab banget Maimun Nafis, terjawab banget, makanya nonton, terjawab banget. Itu aja tuh yang sekarang ngobrol sama Anda, Kiai Imad itu belum nonton, ini ngomong tadi. Karena saya waktu itu telah menjawab dari proposisi Gus Najih yang memang Nggak ada ngejawab Gus Najih sekarang, pernyataannya dia itu sekarang ya. Nggak usah ngomongin Gus Najih, sekarang yang di Robito itu dalil-dalilnya udah Anda jawab apa belum? Bukan yang Gus Najih mah udah, ya udah deh. Yang sekarang ente jawab apa enggak? Begitu bahasanya, bukan Gus Najihnya yang diserang. Kok ad hominem begitu sih? Orang-orang yang udah ente jawab, terus sekarang seolah-olah nggak ada informasi baru atau nggak ada apa-apaannya lagi udah, karena udah dijawab. Mana jawabannya? beliau bukan tidak alim, beliau alim, tetapi dalam masalah nasab ini memang memerlukan kejelian tersendiri. Memerlukan kejelian sendiri yang dipunyai oleh saya. Begitu Kiai Imad ya, kira-kira tuh kalau dibenerin kalimatnya ya. Yang dibenerin oleh saya. Ya, yang berbeda sama ahli nasabah yang terdahulu, dan sayalah yang paling benar di sini. Jadi dia mesti paham sesuai pemahaman saya sehingga dia bisa membatalkan nasabah alawi, begitu. Ya kan Kiai Imad gitu. Kalau yang lain semuanya nggak membatalkan, dia mesti ikut saya dan nanti dia akan membatalkan. Ya gitu aja. Dia alim kalau misalnya dia alim dalam nasab kalau dia ikut saya. Kalau dia nggak ikut saya, maka dia nggak ahli nasab. Gila, keren nggak tuh? Mantep. Loncat terus Kiai Imad. By the way by the way, karangan Kiai Imad apaan ya? Oh iya, Syarah Alfiyah. Itu tentang Nahwu Shorof. Ada lagi Fiqih. Oh, ada lagi Qawaid Fiqhiyah. Itu antum Kiai Imad ngabisin umur di situ ya? Oh, kalau nasab ngabisin umur berapa tahun? 2 tahun? Oh, paham. Kita tahu siapa yang mesti kita ya ikutin kok. Tenang aja Kiai Imad ya. Ya, gitu. Emang orang kalau loncat-loncat Kiai Imad kadang-kadang ketawa di sholat dibilang batal, padahal itu bukan madhab lain. Ketawa di sholat dibilang batal sholatnya dan wudhunya, itu madhab lain Kiai Imad. Emang kadang-kadang orang kalau belajar fikih baru kayak begitu, suka bikin metode sendiri. Orang ketawa dibilang wudhunya batal. Masya Allah, ketawa di sholat, bukan sholatnya yang batal doang, wudhunya pun batal. Orang baru belajar fikih. Juga Wahabi biasanya mengkafirkan orang atau membid'ahkan orang itu kalau baru masuk Wahabi. Kita tahu itu Kiai Imad. Nah, Anda juga sama membatalkan nasab orang karena baru belajar. Gitu Kiai Imad, jelas, terang menderang. Itu saya kira. Dan Mas Maimun Nafis ini secara garis besar bagus juga ya dalam penyampaian hujah-hujah. Karena memang demikianlah santren NU mendidik santri-santrinya masih. Gak usah benturin NU sama yang lain, lu jawab kalau bagus artinya emang bagus. Dia sesuai sama kaidah ilmu nasab dan ahli nasabah. Ente siapa? Sokap. Oke, mantap. Tetapi dia juga mengaku sebagai lembaga Bahsul Masail ya. Ya, dia lembaga Bahsul Masail, ngikutin ulama ahli nasab. Nah, iya semua jawabannya bagus, NU dan iya semuanya NU dan habaib tuh, dia ada di Robito Alawiyah semuanya. Ente yang mangkring di situ sekarang ngapain? Gitu. Kalau ente NU, kalau ente juga ahli, kalau ente juga orang yang punya dalil, datang ke sono, kenapa sih? Mau dianterin? Sebagai Bahsul Masail mungkin di tingkat kabupaten ngobrol sama tukang ojek, terus tahu-tahu, ayolah. Atau provinsi, dan sekarang ini dari tingkat PBNU akan menjawabnya. Iya, baik. Nah, ini anggota Bahsul Masail PBNU akan menjawab anggota Bahsul Masail di Jateng atau di Rembang gitu ya, Mas. Anggota PBNU ya, dibilang lagi anggota PBNU. Mau ngadu NU sama Baib nggak bisa. Semuanya ngumpul di Robito. Kiai siapa itu namanya? Fakhruddin juga sama. Semuanya ngumpul NU di Robito Alawiyah sama habaib. Ente sokap. Mas Maimun Nafis atau tingkat pesantrennya.
Ini sama-sama anak NU. Mat, Nggak, iya sama-sama anak NU. Anak NU tuh Kerobito. Kok yang satu mangkring? Mas Maimun Nafis mengatakan bahwa nasab Ba'alawi sudah diisbat 180 kitab. Dan semua 180 kitab, sayalah yang mendebat. 180 orang mengarang kitab. Bayangin, 180 orang mengarang kitab. Bahkan beberapa itu nasabah yang menghabiskan umurnya emang di masalah nasab. Kalah sama saya. Yang ngarang Alfiyah, yang ngarang Qawaid, yang ngarang Syarah Sorof, Nadmul Maksud, saya ini. Saya yang bikin metode, saya yang nerapin, saya membatalin, dan sayalah ini saya. Ini sama dengan Mas Hanif Alatas tadi ya, 150 kitab atau 180 kitab. Ya saya katakan lagi, Mas Maimun Nafis 1000 atau 2000, 1 juta kitab 1 juta kitab? yang mensahihkan nasab Ba'alawi itu akan mentok ke abad 9 kepada kitab Al-Burqatun Al-Musiqah dan kitab Al-Jawharus Syafaf. Oh, sekarang Kiai Imad udah paham. Sekarang Jawharus Syafaf. Alhamdulillah, kita apresiasi ya. Jawharus Syafaf udah diterima sama Kiai Imad. Artinya apa? Referensi eksternal yang disebutkan oleh Gus Rumel, ya, yaitu Al-Jawharus Syafaf karena karangan Abdurrahman Al-Khatib yang dia karang saat Ali bin Abi Bakar Sakron itu umurnya 2 tahun, diakui oleh Kiai Imad sebagai kitab. Oke, ini cukup sebenarnya. Jadi Jawharus Syafaf duluan ya, berarti data eksternal duluan ya, bukan dicangkok oleh Ali bin Abi Bakar Sakron ya, Kiai Imad ya. Nah, iya itu poinnya Kiai Imad yang kita mau ambil. Karena memang itu muaranya di situ. Muaranya di situ, ya memang muaranya di situ. Nggak ada yang mencangkok. Tulisan Ubaidillah itu ada di Jawharus Syafaf dan bukan 40 tahun yang lalu manuskripnya, tapi 200 tahun yang lalu ditulis manuskripnya. Yang Anda punya itu memang 40 tahun yang lalu, Kiai Imad, itu bisa didapat di internet. Kalau Anda diaspora ke Hadramut, Anda dapat manuskrip yang ada sama Kang Rumel Abbas, yaitu 200 tahun ditulisnya. Dan itu pun diverifikasi dengan kitab Giladatun Nahar yang dikarang oleh Abdullah Ba'Makhromah, bukan Ba'alawi juga. Yang mentahqiq bukan Ba'alawi juga Giladatun Nahar. Dan ternyata pas dilihat, ternyata sama redaksinya, kutipannya, semuanya sama Kiai Imaduddin. Jadi gak ada alasan lagi Anda sudah mengatakan Al-Jawharus Syafaf itu adalah kitab. Oke? Dimulainya dari situ, bendungannya di situ, kemudian dialirkan kemana-mana. Alhamdulillah dialirkan kemana-mana agar semua orang tahu. Dan juga sebelumnya Ali bin Jadid itu ternyata betul ada di Hadramut. Dan ada sumber-sumber eksternal yang mengatakan Ali bin Jadid yang terverifikasi cucunya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad bin Ali bin Ja'far itu ada di Hadramut. Dan setelah ini semua, itu abad ke-6, 600 Hijriyah, itu Ali bin Jadid disebutkan. Lalu di abad ke-9 yang disebutkan tadi, yaitu Al-Jawharus Syafaf, yang bukan pencakokan dari Ali bin Abi Bakar Sakron, itu menyatakan lagi bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya bin Ahmad Al-Muhajir. Jadi sudah kelar. Jadi ada kaitannya antara abad ke-9 dengan abad bilang abad ke-7 lah. Mau bilang abad ke-7 nggak apa-apa, soalnya di awal banget 600 Hijriyah. 610 dan 606 itu Ali bin Jadid ya. Jadi Kiai Imad ini sudah kelihatan semuanya, antum mau ngomong apa juga ya. Namanya orang kalau misalnya udah benci ya emang dari awal. Wa kullu wa ainur ridha an kulli aibin kalilah wa ainus sukhti tubdil masawiyah. Wa hal yasihhu fil adhani syai'un idza ihtajan naharu ila dalili. Bisa tidak sebelum dari bendungan Al-Jawharus Syafaf dan Al-Burqa itu? Berarti bukan pencakokan ya. Al-Jawharus Syafaf itu eksternal. Oke. Al-Khatib itu eksternal. Nggak ada urusan ngomong burgo musyriko ataupun Syekh Ali bin Abi Bakar Sakron. Istighfar dulu Kiai Imad, istighfar dulu. Sebelum itu istighfar dulu, udah nuduh orang cangkok nasab. Itu dulu dong. Kan Anda sudah mengakui sekarang Jawharus Syafaf. Kitab itu atau pengisbatan itu melaju sampai ke Ahmad bin Isa.
tidak ada Mas Maimun Hafiz. Oh, syukron. Makasih banget Kiai Imad. Yang penting antum Jauharus Syafaf udah antum ketahui dan antum pelajari bahwa ternyata bener antum kurang diaspora, kurang piknik ke Hadramut untuk melihat manuskrip asli yang 200 tahun sebelumnya. Dan juga yang sudah diverifikasi oleh orang yang 15 tahun ya setelah kemeninggalannya Abdurrahman Al-Khatib, yaitu Abdullah ba Makhromah ya. Abdullah ba Makhromah menukil dari Abdurrahman Al-Khatib kitabnya dia yaitu Jauharus Syafaf, dan ternyata sama kitabnya. Dan juga di abad ke-7, di abad ke-6 awal ya, maksudnya 600 awal itu sudah ada Ali bin Jadid yang termasuk adalah keturunannya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dari jalur keturunan siapa? Ubaidillah atau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir atau Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Dari situ antum merungkat ke Imad. Cuman apa yang antum mau omongin lagi nih? Masih panjang lagi. Nasab Alawi difabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Difabrikasi, dibangun pada abad ke-9. Itu pernyataan sekarang Kiai Imaduddin yang baru. Jadi sebelumnya ngomong bahwa itu pencakokan, sekarang fabrikasi. Semuanya dianggap palsu kecuali apa yang di kepala dia. Ya iyalah, pasti begitu. Jauharus Syafaf bener, ya difabrikasi. Ini semua pemasukan, ini semua pemasukan. Lalu Abdullah bin Umar ba Makhromah itu memasukkan gitu. Apa gimana sih ceritanya? Abdullah bin Umar ba Makhromah menukil loh di Giladatun Nahar. Dan Giladatun Nahar itu dipakai sama orang yang Anda sebut bahwa Ba'alawi ini penyeleweng sejarah, bahwa Ba'alawi ini penjajah dari dulu, dari zaman di Yaman. Itu yang disebutkan oleh Syekh Salahuddin Salah Al-Bakri rahimahullah taala, orang baik, dan dia udah nggak begitu lagi setelah konflik. Tapi Anda nukil omongan-omongan kesalahan dia, yang dia nukil dari Giladatun Nahar, yang dia di situ ada yang namanya fabrikasi dari Giladatun Nahar yang sangat jelas di tarikh Hadramut As-Siyasi. Ya, jadi antum ini apa Kiai Imad? Kenapa? Apa? Kalau sudah ada pun ya, nih gini ya nih. Kalau ada pun manuskrip sezaman yang sudah diuji segala macam, kalau kepalanya kayak kepala antum gini ya udah, emang kebenaran absolut di antum doang. Gitu aja udah. Nah, kembali lagi kayak tadi ya, peribahasanya. Kalau ada air tawar diminum oleh orang sehat, semua orang sehat akan mengatakan air tawar itu ya tawar, rasanya nggak ada pahit-pahitnya. Tapi kalau orang sakit ngerasain air tawar itu pahit, ya yang mesti berobat siapa? Orang sakitnya, bukan semua orang dibilang salah. Semua orang dibilang salah. Ini air pahit, kalian itu mesti tahu ini air pahit, saya ngerasain ini air pahit. Nah, sedangkan orang-orang pada ngelihat ini air minum, ini air biasa aja rasanya, kayak air biasa, nggak pernah ada pahit-pahitnya. Anda yang sakit, jangan orang yang suruh minum obat, kayak Imad. Gitu ya. Wah, ulama-ulama itu ulama apa namanya yang siqoh, adalah dan sebagainya. Kita tidak meragukan kesikohan para ulama. Kita tidak meragukan keadalahan para ulama. Tetapi kita harus sadar bahwa ulama itu tidak maksum. Nah, kena. Ini ya Kiai Imad ya. Jadi antum kan bilang bahwa sikohannya kesikohan. Imam As-Sakhawi itu ya ini anak tambahin sedikit nih. Bagus nih buat konten nih. Sebentar ya Kiai Imad ya. Nah, Imam As-Sakhawi saat beliau mengisbat di kitabnya Ad-Dawul Lami, antum bilang Imam As-Sakhawi bukan nasabah. Imam As-Sakhawi ini mungkin kepolosan dia aja mendengar bahwa ada kabar orang yang bernasabkan kepada Nabi, lalu Imam As-Sakhawi menulis begitu aja. Nah, kita lihat Imam As-Sakhawi ngomong apa ya? Kita lihat di website yang antum kutip di kitab antum, di tesis-tesis antum yang terbaru. Antum kutip dari apa? Jordan Zat. Ini Jordan Zat ya teman-teman. Ini pembatalan. Nah, ini yang nulis siapa? At-Turbani, orang yang taubat. Kita lihat. Apa kata Imam As-Sakhawi? Ini adalah referensinya Kiai Haji Imaduddin tentang pembatalan nasabah Alawi, yang orang yang menulis ini sudah taubat. Oke? Kita lihat di bawah Imam As-Sakhawi bilang apa? Imam Sakhawi bilang apa? Lihat. Ya. Imam Sakhawi bilang apa? Kita lihat ya.
Teneneng. Lihat Imam Sakhawi bilang apa? Farahimallahu as-Sakhawi. Imam as-Sakhawi mengatakan apa? Haitsu qol. Ini yang mengatakan junjungannya Kiai Imad, yaitu At-Turbani. Wa ajibun min qaumin. Dan sangat aneh bahwa beberapa orang yubadiruna ila itsbatih ay an-nasabi syarif bi adna qarina wa hujjah muhimah yas'aluna anha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Redaksi ini mengatakan atau mengisbat bahwa Imam As-Sakhawi itu bukan orang yang segitu gampangnya mengisbat nasab. Saat beliau menulis nasabnya Al-Ba'alawi di kitab beliau Ad-Daw'ul Lami', beliau sudah dalam keadaan berilmu dan juga sudah bisa memverifikasi nasab. Wa ajibu min qaumin, saya aneh kepada beberapa orang, yubadiruna, sangat terlalu terburu-buru, ila isbatih, dalam mengisbat suatu nasab, nasabi syarif, bi adna qarinah, dengan seremeh-remehnya fakta, wa hujjah, dan juga hujjah atau dalil yang muhimah, yang masih diragukan, yas'aluna anha, mereka yus'aluna anha, akan dipertanyakan di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kalau antum bilang Kiai Imad bahwa Imam As-Sakhawi adalah dalam kepolosan, adalah dalam orang yang melihat aja dan juga tidak punya kredibilitas dalam ilmu nasab dan juga tidak memverifikasi nasab, otomatis antum sekarang lagi mengatakan bahwa Imam As-Sakhawi orang yang tidak peduli dan orang yang terlalu tergesa-gesa mengisbat nasab syarif atau yang disebutkan di sini Al-Ba'alawi di Daw'il Lami', dan mengutip kalimat itu dan juga mengutipnya sampai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir tanpa adanya verifikasi. Subhanallah. Jadi Imam As-Sakhawi nggak peduli sama dirinya sendiri, yang penting Ba'alawi sahih. Itu keunikan Kiai Imaduddin. Kiai Imaduddin ini, aduh. Ulama itu tidaklah dijaga oleh Allah seperti Nabi Muhammad dijaga, para anbiya dijaga dari kesalahan. Oke, bahas begitu deh, bahas bahwa ulama dijaga dan lain sebagainya, bahwa ulama tidak dijaga seperti bagaimana dijaganya Nabi Muhammad SAW. Sekarang anak kasih tahu ke antum Kiai Imad, di sini mungkin anak bakal up ini banget, bahwa kesepakatan ulama, maksudnya dari orang ke orang, ada yang di Madinah, ada yang di Mesir, ada yang di Irak, ada yang di Iran, ada yang di Hadramut, semuanya bersepakat dalam kebohongan. Nah itu yang nggak mungkin. Lam tajtami'u ummati ala dhalalah ya Kiai Imaduddin. Isbatut tawatur atau banyaknya orang atau kesyuhrohan sesuatu, bahkan hadis, itu dilihat dari banyaknya orang, bahkan ulama. Imam Suyuti di kitabnya Al-Azhar Mutanathirah fi Haditsil Mutawatirah mengindikasikan bahwa 10 orang cukup untuk menyebutkan hadis itu mutawatir. 10 orang, bukan 10 ulama, bukan 10 karangan kitab, bahkan di sini 180 karangan, termasuk orang-orang yang punya kredibilitas dalam ilmu nasab, yaitu Imam Syekh Sayyid Mahdi Ar-Rajai dan juga Ibrahim bin Mansur yang menghabiskan hidupnya untuk perbahasan nasab. Antum bilang semuanya mungkin salah. Masya Allah, semuanya mungkin salah. Dengan kesepakatan itu yang unik gitu ya, kesepakatannya aneh. Maksudnya zaman dulu orang nulis buku, nggak ada percetakan dulu, nulis. Kok bisa yang di Madinah sama kayak yang di Hadramut? Kok bisa Kiai Imaduddin? Kok bisa banyaknya orang begitu yang menulis bisa kok sama dan 180 kitab? Kok bisa? Kalau mereka semua dalam kesepakatan kesalahan, lalu yang benar antum gitu. Masya Allah, berarti antum nabi gitu. Antum bimagamin nabi, Masya Allah. Jadi kayak secara nggak langsung ya, antum bilang yang maksum dari kesalahan itu nabi dan ana. Soalnya orang-orang semuanya salah. Semua yang nulis salah. Mungkin salah, itu ulama-ulama. Semuanya mungkin salah, semuanya. Dan nggak ada yang warok dalam hal ini. Kecuali antum. Masya Allah, antum warok, Kiai Imaduddin. Warok, sangat warok sekali dalam isbat nasab. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah, warok banget, sangat menjaga-jaga untuk tidak terjatuh dalam keharaman. Masya Allah, tabarakallah. Wah, keren Kiai Imaduddin. Lanjut. Kalau kita mengatakan ulama pasti benar, maka akan banyak orang-orang yang harus kita benarkan. Ketika ulama pasti benar, banyaknya ulama itu yang bikin kita mengindikasikan ke kita bahwa ini kebohongannya tambah sedikit karena ini ulama. Orang awam aja Kiai Imad, kalau 10 orang atau 100 orang yang mengabarkan ke Anda suatu informasi, itu semakin banyak orangnya, semakin sedikit kemungkinan bohongnya Kiai Imad. Semakin sedikit.
Gimana ulama yang bersepakat? Gimana begitu? Gimana ulama-ulama yang bahkan bukan madhab Anda menyatakan bahwa itu benar? Mahdi Ar-Raja itu Syiah, Imamiyah, yang sampai sekarang sama Al-Ba'alawi sebagian bahkan dikafirin. Itu mengakui. Wahabiyah, Ibrahim bin Mansur, Salafiyah ya, Salafiyah, mengakui Kiai Imad. Syekh Ali Salim Bukir Bagaithan di Hadramut, beliau bilang istighothah itu syirik akbar. Ngomong ya Umar Mohdor, ya Ail Aidrus, itu syirik akbar. Itu Ali Salim Bukir Bagaithan yang mengatakan. Tapi masalah nasab, beliau bilang orang yang membatalkan nasab As-Sadah Al-Ba'alawi itu orang yang mencapai atau orang yang melelahkan dirinya sendiri, nyape-nyapein diri, Kiai Imad. Semuanya sampai itifak begitu, Anda yang paling benar. Itu gimana konotasinya tuh? Salah satu berbeda dengan yang lainnya, kita akan bingung. Bang, semuanya maksum kok. Ini tidak begitu. Enggak, ada yang berbeda. Apa yang berbeda? Siapa yang berbeda? Siapa yang berbeda permasalahan nasab Ba'alawi? Yang berbeda itu Anda, Abdullah Muhyil Atik Al-Hamiyani Al-Mutiri, yang sampai sekarang Anda tidak tahu wajahnya kayak gimana. Al-Karhi, Anda tidak tahu wajahnya kayak gimana. Yaitu Murad Syukri, yang ada wajahnya tapi dia udah taroju. Yang itu adalah At-Turbani, yang ada wajahnya tapi dia itu taroju dan dia sudah mengatakan hal itu. Dan siapa lagi? Kiai Imaduddin. Siapa lagi? Siapa lagi Kiai Imaduddin? Coba antum sebutin siapa itu ulama yang antum sebut tuh. Maksudnya ulama yang berbeda pendapat itu siapa? Siapa Kiai Imaduddin? Yang berbeda pendapat itu siapa? Nasabah kah? Ahli nasab kah? Ahli sejarah kah yang berbeda? Apa cuma lihat dari tulisannya? Nggak dari pernyataannya? Lah kalau misalnya Imam As-Sakhawi, Imam Ibn Hajar Al-Haytami udah antum jatuhin, dan juga kiai-kiai NU dulu seperti kita ngomong Kiai Hashim itu Sayyid ya. Nah, itu semuanya ittifaq ala dhalalah. Masya Allah. Antum la tattafiq ala dhalalah. Masya Allah. Jadi mereka semua yattafiqun ala dhalalah. Antum bifardikum ya tattafiq ma'al haq wa tadur haitsu dar al haq. Masya Allah. Jadi antum nabi bagaimana gimana? Agama ini agama dalil. Siapa yang punya dalil, maka dialah yang harus diikuti. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ana bikin metode bahwa orang yang kedip itu ya, orang berkedip nih, matanya kedip gitu ya. Di dalam sholat batal sholatnya. Itu metode baru ana sekarang dari antum nih. Karena apa? Dia itu tidak khusyuk kalau dia kedip. Itu metode ana. Kalau kedip berarti dia nggak khusyuk. Berarti dia itu masih mikirin sesuatu dan matanya kelilipan, dia nggak khusyuk itu. Nggak khusyuk itu berarti. Dan dia batal. Ayo coba. Nggak khusyuk dia tuh, nggak ada. Waladzinahum an salatihim sahun. Waladzinahum an salatihim sahun. Ya. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu menurut ana alladzina hum an salatihim sahun itu orang yang kedip dalam salat. Metode baru tuh. Ya semua orang salah dan Anda semua salatnya batal. Begitu caranya Kiai Imaduddin. Itu Mas Maimun. Jangan kau ikuti apa yang tidak punya dalil. Dan semuanya Masya Allah tanpa dalil. Masya Allah. Imam As-Sakhawi yang tadi disebutkan bahwa beliau bilang sangat aneh beberapa orang di zaman beliau ada yang mengisbat nasab tanpa atau menulis nasab tanpa adanya kehati-hatian. Lihat ya. Di zaman beliau ada, dan beliau tentu bukan orang yang begitu. Orang dia bilang begini, masa dia melanggar kata-katanya dia sendiri. Imam Sakhawi bilang, ini yang website yang antum kutip ya Kiai Imad ya, Jordanazat ini ada di kitab-kitab antum ya, dari At-Turbani ini, dan At-Turbani ini sering antum kutip. Wa ajibun, sangat unik, min qaumin, daripada orang-orang, yubadiruna, sangat terlalu cepat, ila isbatih, dalam mengisbat suatu nasab asyarif yang kepada Rasulullah, biadna qarina, dengan dalil paling remeh, wa hujjah muhimah, dan juga fakta yang sangat bisa diragukan. Ya, yus'aluna anha, mereka akan dipertanyakan atas hal itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Imam As-Sakhawi berarti menurut antum Kiai Imad orang yang tanpa dalil.
Masya Allah, Masya Allah. Jadi Imam Sakhawi membatalkan omongannya sendiri dan dia mengisbat bahwa dirinya adalah orang yang yus'alu anha, ya yus'aluna anha yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Imam Sakhawi akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut antum. Karena Imam Sakhawi mengatakan ini, beliau sangat berhati-hati. Lah antum ini ngapain Kiai Imaduddin? Ngapain? Imam Sakhawi di Ad-Daw'ul Lami' mengisbat, nulis sampai ke atas-atas tuh buat apa? Coba kita tanya ya. Nulis sampai atas-atas tuh sampai Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir buat apa Kiai Imaduddin? Kalau dia nggak punya warok, kalau dia nggak punya dalil atas hal itu, buat apa dia nulis sampai atas? Kalau dia punya warok ya gitu ya, kayak antum nih Masya Allah gitu ya. Nah, dia mungkin menurut antum harusnya Imam Sakhawi itu jangan begitu dong. Kata Imam Sakhawi mesti hati-hati. Antum harusnya mestinya hati-hati Imam Sakhawi. Imam As-Sakhawi Al-Hafidh, muridnya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, gorinnya Imam Al-Fasi, Al-Hafidh Al-Fasi An-Nasabah di Madinah waktu itu. Masya Allah. Ibnu Hajar dan lain sebagainya itu tidaklah berniat berdusta, tidak. Dia mendapatkan dari kitab Al-Juz'ul Latif. Dia tidak bertemu dengan Al-Idrus. Nah, ini Ibn Hajar yang dibahas. Dari Juz'ul Latif dan lain sebagainya. Ibn Hajar yang dibahas. Seolah Ibn Hajar juga Masya Allah ya, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Al-Faqih ya. Ibn Hajar Al-Haytami ngelihat di Mu'jamil Latif langsung percaya. Seolah segampang itu Ibn Hajar. Masya Allah, Masya Allah. Nanti berarti Imam Ibn Hajar nanti dipertanyakan oleh Allah. Karena dia segampang itu. Seperti mana tadi Imam Sakhawi bilang, bahwa aneh ya, beberapa orang sangat gampang gitu langsung mengisbat. Ibn Hajar berarti termasuk orang yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Karena apa? Dia mengisbat tanpa adanya dalil. Menurut antum begitu? Iya, menurut antum begitu Kiai Imaduddin. Gak usah ngeles. Antum bilang, enggak, ini mungkin orangnya gak tahu. Dia itu melihat dan dengan kepolosannya dia, itu semuanya Syekh Ibn Hajar gak tahu. Antum yang tahu. Masya Allah. Syekh Ibn Hajar akan dipertanyakan, itu kata antum juga akan dipertanyakan. Sesuai kalanya Imam Sakhawi. Yubadiru Nabil Ansar. Masya Allah. Ibn Hajar gak punya verifikasi, gak punya dalil. Masya Allah. Antum punya dalil. Keren. Dia membaca kitabnya Al-Juz'ul Latif. Dia husnudzon. Dia tulis saja itu. Dengan husnudzon. Masya Allah. Bakal dipertanyakan. Wahatta husnudzon Kiai Imaduddin. Isbat nasab itu harus dengan teliti. Kalau dia pakai husnudzon, dia akan dipertanyakan oleh Allah. Ada pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut antum dia begitu. Ajib. Tadi udah dibilang sama Imam Sakhawi di website yang antum kutip di kitab antum. Ya. Jordanized itu tuh antum kutip, At-Turbani itu antum kutip. Dan sedikit catatan kaki di sini. At-Turbani itu punya tuduhan yang sangat besar ya. Yang sangat besar dari ulama-ulama di Saudi Arabia, yaitu saat ditanyakan kepada tetangganya bahwa dia itu punya inhiraf tabi'i. Apa arti inhiraf tabi'i? Kelainan orientasi seksual. Ana nggak mau ngomong yang lain udah. Kelainan orientasi seksual. Dan juga dia dulunya bukan orang alim dan juga bukan alamah. Tahu-tahu kata orang tetangganya, tahu-tahu mereka itu tawajuh ke ilmu agama dan ngomong tentang agama itu dari kapan kita nggak tahu, tetangganya. Nanti saya akan sebutkan dan saya akan sertakan setelah video ini saya up, saya edit, dan dari depannya itu, di depannya nanti setelah video ini saya kasih data-datanya semuanya. Dan siapa yang ngomong? Ini bukan omongan saya karena saya mengutip dari orang Saudi itu ya, mengatakan tentang At-Turbani apa yang tadi dikatakan. Dan juga Imam As-Sakhawi dikutip sama dia di situ bahwa aneh ya, beberapa orang langsung mengisbat suatu nasab tanpa adanya dalil yang kuat. Masya Allah, Masya Allah. Itu kitab Al-Juz'ul Latif yang menerangkan silsilah dirinya sampai Rasulullah. Kemudian Ibnu Hajar mengutip aja. Wah, Ibnu Hajar pun ulama besar, masa dia ini tidak teliti? Ya, ulama itu kalau dalam masalah fikih kan Ibnu Hajar ulama fikih. Anda juga ulama fikih, Kiai Imaduddin. Anda ulama nahu, saya akui itu Kiai Imaduddin. Anda ngarang syarah alfiyah pakai bahasa Arab, itu saya kagum, saya mau baca Kiai Imaduddin.
di nasab Anda ini siapa? Kita nggak ngomong Ibn Hajar itu teliti. Ini kan masalahnya fiqhiyah Kiai Jamaluddin. Fiqhiyah, bukan kekufuran, bukan kufur, bukan kufur itu di situ isyan, artinya kabair. Itu ulama fikih ngelihat hal itu. Kalau sekarang nih sebagai ulama fikih, hukumnya mengisbat nasab seseorang tanpa tasabut itu haram. Itu pembahasan fikih Kiai Jamaluddin. Haram, halal, makruh, mubah itu fikih. Paham gak sih? Nih, waduh, gila nih. Kalau yakin, terus melihat, itu akidah. Ada keraguan, keyakinan, itu akidah. Haram, halal, itu hukum Islam, fikih namanya Kiai Jamaluddin. Mansub, marfu, makhfud, ya, majrur, ya itu majzum, itu nahu. Itu bahasa nahu. Nah, Ibn Hajar kalau misalnya dia itu bukan pakar nasab, lalu dia mengisbat, lalu dia menulis, ya menulis sanadnya Al-Ba'alawi sampai ayah-ayahnya. Kalau tanpa tasabut, dia jatuh ke keharoman yang itu adalah bidang dia, Kiai Jamaluddin. Paham nggak sih? Gila emang. Kalau Ibnu Hajar bicara masalah fikih, mungkin dia akan betul-betul tasabut wa tahaqquq. Loh, ini Ibn Hajar lagi ngomongin keharoman. Lagi ngelakuin keharoman. Kalau kata antum ya, kita nggak ngomongin Ibn Hajar itu tanpa tasabut. Ini Ibn Hajar lagi ngelakuin keharoman. Otomatis dia gunakan keahlian dia dalam fikih untuk mengisbat suatu nasab atau menafikan suatu nasab. Lah kalau dia ngomong sekarang mengakui nasab itu, lalu antum bilang dia itu berdosa, maksudnya antum bilang dia husnudzon aja, ya berarti dia dosa dong, sesuai sama kalam Imam As-Sakhawi bahwa dia akan dipertanggungjawabkan karena tanpa tasabut. Itu kebodohan yang sangat kuat, Kiai Jamaluddin. Kuat banget. Saya nggak bisa ngancurin tuh. Saya nggak bisa mengurungkatkan kebodohan seperti itu. Maaf aja, ini ulama loh. Siapa Anda? Maksudnya bukan siapa Anda nggak pakai dalil, bukan. Anda punya dalil. Cuman dalil Anda ini apa? Tetapi ketika hanya bicara tentang silsilah sanad yang hanya untuk tabarukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasab balawi atau meneliti nasab balawi satu persatu. Banyak waktu yang terbuang, seolah antum udah membuang banyak waktu gitu. Masya Allah, 2 tahun. Beda sama Mahdi Ar-Rojai yang sampai tua tuh, orang sampai beruban isbat nasab tuh. Capek-capek semua tahqiq kitab nasab semuanya dia tuh. Tulisannya di bawah Mahdi Rojai, Mahdi Rojai, Mahdi Rojai. Puluhan tahun di nasab dia mengisbat. Si Ibrahim bin Mansur walaupun umurnya mungkin 50-60-an, dia bilang akhal, anak ini sampai umur paruh baya fokus di masalah nasab. Kitabnya dia di nasab doang Kiai Jamaluddin, nggak ada di fikih, nggak ada. Nasab Imam Syafi'i dibela, nasab dibela, ada Mu'jamul Qabail, ada Mu'jam ini, semuanya dibelain dan dia membahas masalah itu. Anda mungkin paham di nahu sorof, lalu Anda mengatakan membuat hasil kitab tentang pembedaan Basri sama Kufiyin. Itu saya tahu Kiai Jamaluddin, dan itu emang ranah Anda. Gak ada yang mendebat Anda masalah itu, tenang aja. Saat membahas metodologi ataupun prinsip ilmu-ilmu nahu, antum paham kaidahnya, antum udah syarahin alfiyahnya, antum lalu membahas tentang masail yang ada di dalam nahu, yaitu ikhtilaf bainal basriyin wal kufiyin, ahli Basrah dan ahli Kufah. Itu makgul. Tapi kalau misalnya baru 2 tahun ngomongin nasab, dan ana orang sebagai orang yang gak pernah kelihatan di kamera, yang gak pernah ngelihat, Anda cuma bisa nyari Google yang antum cari. Ternyata ketemu dalil antum semua tentang Syajarah Mubarakah, tentang gak adanya kitab sezaman. Semua antum cangkok dari website namanya Muntadah Hawazin, dari Abdullah Muhyil Atik Al-Hamiyani Al-Mutiri, dan juga dari Al-Karhi. Saya sendiri tahu dengan research. Di report Bahlul. Muhibbin Antum sekarang nge-report video ana. Coba lihat nih ya teman-teman ya. Muhibbin nih sekarang yang
Kata Kiai Badudin kan, kalau muhibin saya, kalau pendukung saya pakai dalil. Wah, pakai dalil semua. Gak ada yang mentah-mentah mengambil omongan saya. Masya Allah. Orang ngomong apa di report keren. Di report mantep nggak tuh? Begitu tuh Kiai Madudin ya. Tanpa dalil, gak ada request naik, report. Kita lanjut Kiai Madudin ya. Contohnya saya ini 2 tahun ini nguprak nasabah Alawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai. Tuh, belum selesai tapi udah memustahilkan, udah membatalkan. Nah, rungkatlah di sini. Belum selesai ya Kiai Madudin ya. Ya 2 tahun kan. Ada orang yang 30 tahun Kiai Madudin. Ada orang yang puluhan tahun emang urusannya di nasab doang. Mahdi Ar-Rojai, gurunya pun guru nasab, Al-Mur'isi itu ahli nasabah sedunia mengakui. Ashraf Nagoba Ashraf. Siapa gurunya? Gurunya Ibrahim bin Mansur, yaitu Atik Al-Biladi, itu mengisbat nasab Al-Ba'alawi di kitabnya Mu'jamul Qabail Al-Arabiyah. Itu puluhan tahun dan punya guru. Nah, muridnya sekarang Ibrahim bin Mansur, dan dia puluhan tahun ngomongin nasab, dia mengisbat. Anda 2 tahun ngoprak-ngaprik langsung ngomong mustahil. Mantep nih video Kiai Madudin. Mantep nih video. Nasabah Alawi satu persatu. Apa namanya itu tabarukan, ya nggak perlu beliau itu mentasabut dan mentahakuk. Akan banyak waktu terbuang untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih kalau untuk mengisbat nasabah Alawi atau meneliti nasabah Alawi satu persatu. Contohnya saya gila. Contohnya saya. Wah, nih orang. Contohnya saya, dia bilang. Mantep, gila nih. Wah, nih orang. Gak ala kira dia bakal ngomong begini gitu. Contohnya saya, dia bilang. Contohnya saya. 2 tahun mengoprak-ngaprik sampai Robito nggak? Robito sampai ngundang ente loh. Ente kabur-kaburan 2 tahun. Bukan ente masalahnya ente ngoprak-ngaprik. Ente ngapain? Ente nggak nyari. Kabur 2 tahun. Belum tulisan wanted aja tuh. Berapa bounty-nya? Kalau bahasa One Piece tuh, ente tuh paling gede bounty-nya Gold Roger. Berapa miliar tuh? 5M. Wanted. Only life ya, itu wanted only life, hanya hidup-hidup ya. Nggak bisa kalau die on life ya. Itu bounty ente tuh 5 miliar beri. Kiai Madudin dicari orang ente. Wah, gila. Se-Indonesia tersesatkan banget sama ente, mantep. Bahkan pendukung-pendukung ente tuh udah bahasanya beda sama ente. Gila, bahasanya lebih keren. Wah, belum aja nanti anak up-upin tuh, yang ada rekam video tuh. Lihatin aja anak up-upin. Pendukung ente yang kalibernya gede ya. Itu nanti ya kita lihat nanti. Kita lihat. Ana udah rekam video, udah rekam layar. Udah lama ya. Ana simpen buat konten. Biar tahu se-Indonesia, biar tahu orang-orang. Gila ente ini Ana nggak nyangka ente ngomong contohnya saya nih. Bedeh, gila tuh omongan. Mantep. Gimana? Contohnya saya, dia bilang. Mentahakuk, akan banyak waktu terbuang. Katanya. Masya Allah, 2 tahun banyak banget waktunya terbuang ya. Beda sama orang yang udah 30 tahun, yang udah 50 tahun bela ngomongin nasab. Ternyata dia mengisbat Ba'alawi, terus ente bilang dia unik, dijawabin sama ente. Gila nih. Mantep. Sekarang kita posisiin dia seperti Ibn Hajar dia. Soalnya dia ahli loh, fikih. Nahu dia ahli loh, teman-teman. Kita posisiin. Dia bilang Syekh Ibn Hajar nih kurang ngulik-ngulik. Bah, gila ini bacotan. Oh, ini paling bagus kayak menurut Ana ya. Ana seumur hidup Ana nggak pernah ngeliat orang kayak ente nih.
Maksudnya ngomong begini nih, maksudnya contohnya saya. Untuk seorang Ibnu Hajar yang ahli fikih, kalau untuk mengisbat nasab balawi atau meneliti nasab balawi satu persatu. Contohnya saya ini Contohnya saya ini mantap. Contohnya saya ini loh, Ibn Hajar Al-Haytami, sahib Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Antum kalau lihat cetakannya Kiai Imaduddin Toba Adarur Risalah itu 10 jilid. Satu itu doang, baru satu Tuhfatul Muhtaj. Ada lagi Al-Ubab, ada lagi khusus tentang haji wal umroh, ada lagi ilmu hadis. Ya. Kitabnya dia itu Mishkatul Masabih. Itu ilmu hadis Ibn Hajar Al-Haytami. Dan kitabnya dia sebanyak-banyaknya Kiai Imaduddin ngomongin fikih. Dan ini kan menetapkan nasab orang lain yang bukan tersambung, itu kan hukumnya haram. Masa ulama sekali Ibn Hajar Al-Haytami nggak tahu bahwa itu haram? Masa dia cuma buat tabarukan doang? Masa dia tutup kuping, tutup telinga, tutup mata, nggak pakai dalil mengisbat suatu nasab? Tapi dia, contohnya saya nih. Saya ini 2 tahun karya saya di fikih ada karyanya dia di fikih. Nih, saya tunjukin ya. Teman-teman, karya dia di fikih ada. Cuman apakah seperti Ibn Hajar? Sampai segitu waroknya lebih dari Ibn Hajar, Masya Allah. Ini ya, kitab-kitabnya di fikih nih, kita lihat nih. Ini archive-nya dia. Nggak usah beli kitabnya di internet, tulis di archive. Nahdlatul Ulum, ini ada semua kitabnya dia tuh. Tuh, kitab-kitabnya tuh. Masya Allah, ini semua itu. Tuh, kitabnya Imaduddin. Tuh, langsung ngomongin nasab, menakar, terputus langsung, mustahil. Al-Ibana fi Syarh Rohabiyah. Rohabiyah itu kitab di ilmu waris. Ilmu waris. Ya, ilmu perwarisan itu fikih masuknya. Ya. Asyarh al-Maimun fi Syarh Matil Jauharil Maknun. Ini ilmu balaghah, bahasa. Rauhul Mantigi fi Syarh Sulamul Munawwar. Ini Imam Al-Akhdari di Mantek. Manahijus Shafiyah fi Syarh Alfiyah. Ini kitab yang ana maksud. Ini kitab Syarah Alfiyah loh. Nahu. Lalu di atas Syarah Nadhum Baiquniyah. Tuh, lihat ya. Jadi nih teman-teman nih. Manahijus Shafiyah fi Syarhil Alfiyah karya Imaduddin itu Syarah Alfiyah Ibn Malik dalam ilmu nahu. Ya. Saat dia udah kasih tahu teorinya, lalu dia mengarang kitab Al-Anwar Al-Bantaniyah fi Ikhtilaf Ulama Al-Basrah wal Kufah. Ini masail di dalam ilmu nahu. Kita percaya. Kita bilang bahwa ini berarti bagus karena teorinya udah dibahas. Loh, ini langsung menakar, langsung terputus, langsung ngambil. Dan menakar ini terputus nih ngambil dari Ibrahim bin Mansur. Ke atas lagi di kitab-kitabnya dia tuh. Ada nggak yang ngomongin tuh? Ada yang ngomongin nasab, lihat nggak tuh? Fikih Siyasah wa Daulah Wataniyah, Nihayatul Maksud, Nahul Maksud, ini ilmu sorof. Nailul Kamil fi Syarh Matil Awamil, ilmu sorof juga. Bahasa ya lughah. Al-Burhan fi Tajwidil Quran, ini tajwid. Kitab Ta'aruf lil Mubtadi'in fi Suluk Tasawuf, ini tasawuf. Fiqhil Hadarah wa Jamiyah Nahdlatul Ulama fil Hadarah Sulamiyah atau Islamiyah harusnya ini. Nah, ini dalam sejarah Nahdlatul Ulama, Al-Bayan Adz-Dzahabi fi ma yata'allaq bi dzurriyyatin Nabi. Ini fadailnya dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang itu, lihat tuh. Ilmu nasab, istilah dan metodologi. Dia karang setelah dia bikin buku nasab ini. Dia bikin masailnya dulu, baru dia bikin teori. Mantap nggak tuh? Tuh, 2 biji di uploadnya. Syarah Nihayatuz Zain, fikih, kitab I'anatul Akhyar atau I'anatul Akhyar ini kitab apaan? Fi jawab Syekh Muhammad Abdullah Mukhtar. Oh, ini ngejawab Kiai Abdullah Mukhtar Panjalu. Langsung ngomongin nasab, langsung bikin seolah karya ilmiah. Masya Allah, ini keren. Ini gila. Ini sih udah ya. Maksudnya kalau udah abis ini masih aja ada yang wah, gila. Berarti wah, kalau emang sampai situ taraf
kecenderungan ta'asobiyah atau kefanatismean beberapa orang yang menjunjung tinggi kemerdekaan di Indonesia, menjunjung tinggi nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika. Kalau sampai segitu taraf tidak bisa mencari informasinya, oh itu berarti emang parah, emang gila-gilaan. Berarti di depan ada hal-hal yang lebih gila lagi daripada Kiai Imaduddin ini. Lihat ya teman-teman ya, ini tebakan saya Mujassim Iter, bahwa di depan itu nanti orientalis dan juga falsafah ataupun ilmu orientalis itu bakal lebih laku di Indonesia. Orang-orang agnostik kayak Indah G, walaupun sekarang kita masih bilang Indah G itu adalah orang yang aneh cara berpikirnya, nanti di depan dia akan viral dan dia akan diikuti orang. Lihat aja nanti, tunggu aja nanti ya. Indah G, tahu Indah G. Lalu siapa lagi tuh, orang-orang orientalis atau liberalis kayak Ade Armando itu bakal rame di Indonesia dan dia bakal diikutin sama beberapa orang Islam. Bahkan liberalis itu bakal diikutin, itu ke depannya. Nanti terus juga ada fenomena dari madhab Islam. Itu bakal parah nanti ke depannya. Kalau emang masih aja ada yang ngedukung dia setelah ini. Maksudnya setelah omongan ini ya, menurut Anda sini udah jauh banget. Soalnya gini loh, di Saudi, di Arab itu pas orang-orang yang dia kutip itu seperti Abdullah Muhil, itu pas dia dapat jawaban dari ulama-ulama nasab, dia itu malu dan minta maaf si Abdullah Muhil. Seperti gitu juga At-Turbani, begitu juga gitu. Maksudnya saat dapat jawaban itu udah beres. Tapi kefanatisman ini maksudnya walaupun mungkin menurut beberapa orang, gini ya teman-teman ya, ini mesti kasih tahu juga sedikit nih. Saya itu awalnya ya setuju dengan Kiai Imaduddin karena adanya apa? Bukan dalam pembatalan nasabnya. Indikasi ke depannya itu positif. Itu ada kayak gitunya awalnya. Positifnya apa? Bahwa ada yang namanya diskursus. Semua Al-Ba'alawi bakal ikut. Maksudnya bakal ada kejadian seperti di Robito hari ini gitu. Itu pencapaian yang menurut Anda bagus, positif. Karena semua orang akan buka kitab, semua orang akan membahas. Itu menurut Anda positif di situ. Tapi saat dia itu udah menjadi permasalahan etnik, pemecah belah antara anak bangsa, yang dimana kita udah bersepakat dalam kebinekaan dan lain-lain, itu yang menjadi permasalahan. Nah gini ya teman-teman, untuk orang yang masih atau menonton sekarang 290 orang sekarang di sini, kalau Anda itu punya suatu tujuan yang baik dalam membela Kiai Haji Imaduddin, maksud saya gini, saat Anda mungkin gini, Anda tidak setuju sebenarnya dalam hati kecil Anda, cuman Kiai Imaduddin ini bikin hal yang positif. Kalau Anda bilang sampai situ, maksudnya ada hal yang positif yang nanti akan ditimbulkan, mungkin menurut Anda, mungkin Anda berbeda spektrum politik mungkin antara Anda dengan Habib Rizik atau orang-orang habaib yang zaman sekarang mungkin. Kalau Anda berbeda kayak begitu dan baik untuk Anda di depannya, dengarkan sekarang teman-teman, bahwa proses itu atau tujuan baik tidak selalu membenarkan atau menghalalkan suatu proses. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah semuanya, insya Allah antum semuanya dimuliakan oleh Allah. Gak benar bahwa kalau kita itu melakukan pekerjaan haram lalu membangun masjid, itu gak benar teman-teman. Kita niat untuk bersedekah tapi hasil dari melacur, itu gak benar teman-teman. Walaupun niatan kita baik ke depan, walaupun sekarang kita mikirnya, kita kalau udah punya uang, kita bisa menyalurkannya ke fakir miskin. Tapi kita mau gak mau harus melakukan hal yang haram. Itu yang hal-hal yang haram itu teman-teman, saat kita pijak semua, itu keharaman itu tuh dipertanggungjawabannya ada teman-teman. Allah nggak ngelihat tujuannya yang baik itu. Keharaman itu tetap keharaman dalam proses. Paham nggak sih? Jangan sampai gitu. Kalau ya gitulah, siap-siap ya. Ini dari saya Mujassim Iter aja gitu. Insya Allah semuanya dapat manfaat dari sini gitu ya. Saya juga sebenarnya dapat manfaat dalam hal gini nih. Manfaatnya bukan manfaat saya pakai topeng, saya nggak mau akuntabilitas tuh. Saya mau nutupin semua muka saya bahkan. Karena saya ini baru muncul sekarang karena Kiai Imad ini seolah kayak ada celah untuk kita ini buka diskursus gitu. Kita berdebat dengan santai. Ada yang santai, ada yang emang ngegas gitu ya. Tapi kita murojaah gitu. Saya jujur, saya adalah orang berpendidikan agama Islam, tapi saya itu mulai nyerah karena di Indonesia itu jarang ada orang yang bertanya tentang fikih, tentang hukum halal haram atau tentang tauhid. Mereka lebih suka melihat konten. Oleh karena itu saya nyemplung di media sosial, teman-teman. Gitu ya. Jadi
saya nggak pernah minta apa, maksudnya apaan gitu. Ini cuman bahan murojaah saya. Murojaah itu artinya edukasi ulang, dan secara otomatis ini juga mengajarkan diri saya sendiri gitu teman-teman ya. Jadi ini keren cerita yang keren ini sebenarnya. Kiai Imaduddin ini cerita keren, dan saya akan kenang dia sebagai orang yang walaupun ininya konteksnya itu dia kontroversi, cuman dia sampai ke sini gitu. Cuman pas ke depan ke sini dia tuh kayak begini nih, anak heran. Dia bilang contohnya saya. Coba lanjutin. 2 tahun ini nguprak nasabah Alawi, banyak tulisan saya, kitab-kitab saya belum selesai Kiai Imaduddin. Kok antum bilang mustahil? Itu apakah antum kayak At-Turbani? Ana sih husnudzonnya ke antum begitu. Mungkin kayak antum kayak Turbani. Awal At-Turbani emang dia membatalkan nasabah Alawi, lalu dia setelah melihat dalil terima gitu. Karena baru-baru gitu biasanya begitu Kiai Imaduddin. Kayak kita baru belajar fikih, kita yang ngeharomin segala hal. Semua orang batal sholatnya menurut kita Kiai Imaduddin. Pas ngelihat orang ada yang kakinya nggak menetap di tanah gitu pas lagi sujud, ya naik gitu kakinya, kita langsung bilang batal. Padahal Imam Ar-Rafi'i mengatakan bahwa syaratnya itu hanya jidat, hanya kening dahi doang. Ya itu kan kita dulu begitu saat awal-awal punya ilmu gitu ya Kiai Imaduddin ya. Lalu ini nanti saya walaupun sekarang bukan ngomong sama Kiai Imaduddin, tapi ini saya nanti. Mungkin aja beliau dengar gitu. Itu awal-awal kita bakal begitu Kiai Imaduddin. Iya, ana juga begitu mungkin ya. Ana pun awal-awal pengen tuh antum punya dalil yang emang membatalkan nasab. Keren, soalnya mau ada jawaban yang kuat gitu. Sampai sekarang ternyata belum Kiai Imaduddin. Ana kurang puas sama jawaban antum gitu. Aneh, soalnya kadang-kadang beberapa orang kayak ngotot banget, bahkan orang-orang yang di bawah antum nih ngotot banget kalau ngomong gitu. Nahunya nggak bener, ngotot, ngomong dikit, framing, ada orang-orang awamnya juga ikutan. Aduh, Kiai Imaduddin. Mudah-mudahan ya antum husnudzonnya begitulah. Antum setelah membuka diskursus ini, antum tuh insya Allah ya, kalau ngelihat dalil dengan hati nurani dan juga akal pikiran yang sehat, insya Allah antum ikut sama nasabah, sama ahli-ahli nasab, ya, dan juga bukan ikut dalam artian mesti ke Mbak Alawi juga, mesti cinta sama Mbak Alawi atau muhibbin Mbak Alawi, enggak juga Kiai Imaduddin. Antum ketemu ana juga, kayaknya mungkin bakal ketemu kita. Antum juga nggak bakal tahu ana itu gimana, Kita bakal bahas ilmu Kiai Imaduddin. Ana bakal ambil sanad dari ente, dan juga ana meminta kitab-kitab ente tuh, yang nahu, yang sorof, yang balagoh, itu kayaknya lebih gampang dibaca daripada kitab-kitabnya orang-orang Arab. Dalam bahasa Indonesia, saya punya kitab buku Induk Fikih Islam Nusantara. Itu fikih Kiai Imaduddin, iya fikih. Ana pengen tuh buku Induk Islam Nusantara. Dicari dulu sebentar teman-teman ya, kita cari dulu ya. Soalnya keren tuh kadang-kadang kalau karangan-karangan Kiai itu kan udah bahasa Indonesia. Nah kita kadang-kadang mungkin dapat faedah dari situ. Apa tadi, ensiklopedia fikih Islam Nusantara ya? Terus baru jilid 1 dicetak. Lihat itu di perpustakaan Universitas Islam di Indonesia. Masya Allah, jilid 1 fikih itu ya teman-teman ya. Antum lihat bukunya Kiai Imaduddin dalam fikih itu ada tuh ensiklopedia apa tadi? Baru jilid 1 cuman, yang lain belum mungkin. Apa gimana? Ini semuanya 1 jilid sih. Maksudnya Kiai Imaduddin antum nggak sampai kayak Ibn Hajar juga sih. Ibn Hajar 10 jilid tuh. Tuhfatul Muhtaj dan yang lain-lain ada tuh. Dan umurnya kayaknya meninggalnya tuh nggak jauh-jauh deh, kayak 60-70-an kalau nggak salah Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar itu meninggalnya tuh segituan kalau nggak salah. Iya, Tuhfah juga ya. Ada lagi kitab Manhajul Qawim itu juga Ibn Hajar Al-Haytami juga tuh. Di UIN itu ada itu buku Induk Fikih Islam Nusantara, baru 1 jilid. Baru 1 jilid, antum kayak lebih warok dan lebih paham tentang hukum haramnya mengisbat nasab daripada Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Itu kegilaannya sebenarnya Kiai Imaduddin. Jangan begitu dong. Kurang seneng anak kayak gitu tuh antum gitu. Keduanya sampai sekarang belum selesai. Kenapa? Mikirin nasabnya Bahlawi ini nih. Tuh kan antum malah mikirin yang lain. Ya antum tasyatut sih 2 tahun ngomongin nasab. Dan antum ngambil awalnya nih ya,
Antum nggak bikin kitab teori nasabnya dulu, nggak, antum nggak paham itu dulu. Yang antum kejar itu kitab sezaman karena antum diminta kitab sezaman. Saudara antum pas mau ngelamar apa gimana tuh kawinan, antum diminta kitab sezaman kalau nggak salah, zuriatnya Wali Songo sama Robito, padahal harusnya nggak ke Robito, harusnya ke Kesultanan kan begitu, dapat stempel dari Kesultanan kan begitu harusnya. Ya akhirnya antum bales kan, antum kan udah ngomong tuh bahwa sekarang saya minta kitab sezamannya Ubaidillah begitu. Itu dari awal konotasinya tuh Kiai Madudin balas dendam. Jujur aja, antum jujur lagi ngomongnya. Jadi awalnya konotasi balas dendam, terus bilang kitab sezaman, antum pegang itu prinsip kitab sezaman dan antum cari dan langsung membatalkan di kitab terputusnya. Antum cari di kitabnya Ibrahim bin Mansur, ternyata ada yang searah, ada yang senada sama antum kutip. Padahal itu cuma sepotong. Kalau antum lanjutin lagi, Ibrahim bin Mansur nggak ngomong itu. Saya udah terangkan itu di bom nuklir. Ya jadi Kiai Mat, maksudnya jangan terlalu beginilah, ngaco. Kemudian kitab Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Oh iya, Nihayatuz Zain itu fikih. Betul, Nihayatuz Zain itu fikih. Nihayatuz Zain, sebentar, Nihayatuz Zain. Syarah Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain itu karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bandah. bukan syarah dong, Kiai Madudin. Nihayatuz Zain itu syarahnya Qurratul Ain. Antum ngomongnya hasyiah. Salah nih. Kemudian kitab Al-Muktafi fi Syarhi Nihayatiz Zain. Al-Muktafi fi Syarh Nihayatiz Zain. Nihayatuz Zain itu syarah Kiai Madudin. Nihayatuz Zain itu syarah Qurratul Ain karya Al-Malaybari, disyarahi oleh Kiai Nawawi Al-Bantani. Antum kalau syarahin Nihayatuz Zainnya, antum menghasyiahkan Nihayatuz Zain. Gitu yang benar Kiai. Antum bahasanya aja Karya Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu saya baru Apa ini Nihayatuz Zain? Ana jadi ragu nih gara-gara Kiai ngomong begitu. Bentar, Nihayatuz Zain itu sebentar ya. Coba kita lihat ya. Kayaknya ana yang salah ini, soalnya ana nggak sepinter Kiai Imad ini. Sebentar. Dalam fikih Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain. Iya benar. Coba lihat bawah. Lihat ya, ini Nihayatuz Zain yang ana bilang tadi. Ana sebenarnya udah ragu juga, ana yang mungkin yang salah. Kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in bi Syarah Qurratul Ain. Ini syarah punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nihayatuz Zain itu syarah Qurratul Ain. Gara-gara dia yang ngomong, ana jadi ragu tuh. Bener syarah apa? Berarti ente tuh hasyiah Kiai Haji. Ente tuh hasyiah, bukan syarah. Gitu aja tuh kayak itu sebenarnya bukan fundamental sih. Jarang orang ada yang salah di situ tuh, jarang Kiai Madudin ngomong hasyiah masyarakat tuh jarang. Ya, jarang ada yang salah di situ gitu. Kalau antum getol dalam fikih gitu, antum jarang salah ngomong kayak gitu tuh. Anak aja sampai sekarang maksudnya nyantol tuh di kepala, maksudnya karena antum ngakunya antum ngarang kitab, anak jadi ragu tuh. Anak bilang mungkin emang Nihayatuz Zain tuh karya Nawawi Al-Bantani begitu. Buku belum bukan syarah. Satu juz dari puluhan juz yang saya rencanakan. Puluhan juz yang saya rencanakan. Oke, ditunggu Kiai Madudin. Makanya jangan ngomongin nasab. Ayo fikih aja sama anak juga pengen belajar fikih sama antum. Kalau perlu kayak gini nih. Ini kayak gini nih, live begini fikih. Ya salam. Ayo kita lihat. Kita bahas fikih. Ana juga seneng Kiai Madudin, cuman sepi. Antum mungkin sumpek kali Kiai Madudin ya. Sama kayak Ana sih. Di pondok ngajar fikih, ngajar nahu, sumpek. Pengen tuh ada masyarakat yang melek gitu. Bahwa kita ini ada loh di dunia ini gitu. Saya jujur Kiai Madudin itu kesepian. Karena antum juga, Ana sekarang gak kesepian. Tiap hari ada pembahasan. Sumpok teman-teman yang nggak sekolah yang sekolah formal dan juga nggak pesantren. Kalau kalian tahu tuh, kita kan orang-orang kayak kita nih, saya sama Kiai Madudin, mungkin Kiai Madudin sampai perguruan tinggi. Kalau santri-santri itu putus sekolah teman-teman. Jadi kadang tuh ada
pembahasan kita tuh yang nggak masuk ke masyarakat awam. Masyarakat awam kalau nyari dokter buat penyakit, nyarinya maunya yang ahli. Kalau nyari penyakit mata, maunya yang ahli mata. Tapi kalau di masalah agama, pernyataan tentang hukum agama, itu mereka nggak nanya ke kita, teman-teman. Sumpek. Kayak kiai ini sumpek bawaannya. Nggak ada yang nanya ke kita soalnya, nanyanya ke orang awam. Nanyanya ke siapapun gitu. Soalnya di masalah agama orang meremehkan gitu. Karena kita ini nggak dilihat gitu. Kalau sumpek gitu kadang-kadang emang, kita tuh kayak pengen bikin sensasi di dunia gitu. Ana pun punya sensasi-sensasi Ana sendiri. Tapi untuk keluar ke media sosial tuh nggak deh gitu. Makanya Ana pakai topeng. Gitu teman-teman ceritanya orang introvert ini gitu. Tapi Kiai Imaduddin ini karena udah lama mungkin ya kayak begitu ya. Puluhan tahun kayaknya dia ini kayak begitu. Jadi sumpeknya dialirkan, batalkan nasab orang lain gitu. Nggak bagus Kiai Imaduddin. Itu bisa dilihat di dalam internet, di arsy.com, di Maktabah Nur dan lain sebagainya. Al-Muqtar. Saya udah lihat Kiai Imaduddin, kitab-kitab antum tadi di arsip. Nih ya, arsipnya Nahdlatul Ulum. Download yang pembatalan, download juga yang pokoknya yang nasab juga kalian download teman-teman ya. Bukunya Kiai Imaduddin. Menakar terus terputusnya, kalian download. Jangan percaya saya. Itu kalimat saya. Slogan saya itu gitu. Mujasim Iter slogannya gimana? Jangan percaya saya, baca sendiri, cek sendiri dari kedua kubu. Gitu. Jangan percaya orang. Kalau emang kalian itu punya kredibilitas di masalah ini, kalau enggak kalian keluar dari masalah ini karena ini cuman kalau gini, kalian misalnya membela Kiai Imaduddin. Kalau ternyata di haram, kalian juga kemasukan haram tuh. Karena kalian nggak teliti. Jadi mau nggak mau mesti teliti. Kalian download juga yang dari pembelanya Al-Ba'alawi ataupun Kiai Imad. Buka bukunya nggak apa-apa. Saya bukan orang yang nggak ini. Saya download kok semuanya. Bukunya Kiai Imaduddin tentang pembatalan nasab semuanya saya download. Tapi ada yang bahasa Inggris tuh nggak tahu diterjemahinnya gimana sama Kiai Imaduddin. Saya belum pernah lihat Kiai Imaduddin itu pakai bahasa Inggris kalau ngomong. Kayaknya ada orang yang nerjemahin gitu. Nah saya nggak paham yang bahasa Inggris. Saya paham yang bahasa Arab sama yang bahasa Indo. Tapi Syarhi Niyatul Z. Itu karena ada nasab Balawi ini saya belum bisa untuk meneruskan. Jadi membutuhkan waktu yang banyak dan waktu itu tidak dianggap urgen oleh Ibnu Hajar untuk meneliti nasab-nasab itu. Kenapa? Karena yang ditemui orang-orang soleh yang beliau tahu ini nasab tidak mencurigakan. Ya hari ini yang kita temui kan model-model begitu, Bu. Yang mencurigakan itu kan. Akhirnya kita meneliti dan setelah diteliti haplogrupnya G. Tuh kan, antum ke DNA. Nah, tesis antum dong. Ke DNA. Antum punya kapasitas nggak di situ, Kiai Imad? Yang ngomongin haplogrup G itu yang harusnya Sugeng. Yang debat tentang DNA itu Sugeng. Kok antum yang bahas? Antum bahas ini aja deh, literasi. Kitab. Antum tuh, yang antum bikin metodenya sendiri. Setelah diteliti, nasabnya nggak nyambung. Ya kan? 550 tahun. Di kitab 550 tahun. Robi'ah 500 tahun ke Nabi. Terus antum pengen ngencangkok atau membelokkan nasab Wali Songo ke Musa Al-Kadhim itu 800 tahun Kiai Imaduddin. Gapnya. Atau kekosongan zaman 800 tahun. Kesian orang-orang. Jadi pada bingung masalah nasab gara-gara antum. Itu menyesatkan Kiai Imaduddin. Jangan dong. Nggak baik. Sejarah tidak ada nama-namanya. Apalagi nanti kan. Sejarah kemudian, ada. Di sejarah ada Kiai Imaduddin. Ya Suluk Suluk itu ada Kiai Imaduddin. Jadi jangan kan antum bilang sejarah tuh gimana sih? Ini kok nggak konsisten banget nih. Ada yang kayak Teku Kori itu bilang katanya kitab sejarah itu nggak ini ya kalau ada kitab nasab. Nah ini antum bilang sejarah juga harus ada andilnya. Iya emang kita sepakat dalam hal itu. Cuman orang-orangnya antum ini kadang-kadang sejarah tuh dibuang sama dia kalau nggak sesuai sama dalilnya gitu. Nah itu permasalahannya Kiai Imaduddin. Sejarahnya ada, semuanya ada, runutannya ada. 12 jam dibahas di Robitu Alawiyah, antum nggak datang, antum malah di rumah. Itu yang bikin kita bingung. Maksudnya ini antum kalau punya tesis dan juga punya karya ilmiah gitu, datengin sumbernya dong. Bukan datengin Google-nya. Bukan datengin orang-orang yang emang antum tulis di Google,
pembatalan nasab Alawi. Loh, kita juga kalau misalnya nyari Ronaldo masuk Islam, keluar Kiai Madudin, Ronaldo masuk Islam, tulisannya di Google. Antum cari apaan aja, antum mau cari apaan? Mau cari apaan? Tanda-tanda kiamat, anjing berkepala manusia, ketemu di Google. Mau ngomong apa? Cari yang nggak ada gitu ya. Loh, kalau udah nyarinya di Google pembatalan nasab, ya bakal ketemu Kiai Madudin 2014 sudah ada yang ngomongin itu dan udah dijawab Kiai Madudin. Aduh, ke sumbernya, antum ke Yaman kek, antum ke Robito kek, itu yang pertama dikerjain sebelum muter-muter nih sekarang ke podcast, ke ini, ke itu. Maimunafis, Syajarah Mubarakah ini penisbatan pada Imam Fakhrul Razinya diragukan. Ya, boleh saja orang meragukan kan. Itu namanya hak pribadi masing-masing sesuai kepentingannya masing-masing. Yang jelas bukti materialnya itu loh, Mas Maimunafis. Ini ada kitab namanya manuskrip As-Syajarah Al-Mubarakah. Ditemukan oleh Al-Mar'asi dari Iran. Kemudian ditasabut oleh Syekh Mahdi Rojai. Diteliti oleh Syekh Mahdi Rojai, oh ada mereknya, ini karangan Al-Fakhrul Razi 600 Hijriah. Dengerin Kiai Madudin, tadi tuh harusnya tuh nonton Gus Rumel. Gus Rumel itu punya manuskrip lain yang di situ tulisannya bahwa ternyata Syajarah Mubarakah itu bukan karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Ibn Inabah. Itu manuskripnya ada di Saudi. Gus Rumel kan udah pindah-pindah negara tuh. Antum udah belum? Nggak ada saluran dana tuh dari Fuad Pleret buat keliling-keliling kayak gitu? Apa gimana? Ayo dong, Kiai Madudin, ayo dong. Antum tonton dong. Kok ngomongnya sekarang masih masalah Syajarah Mubarakah itu karangan Fakhruddin Ar-Razi yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai, yang itu dia adalah manuskripnya ada di yang antum sebutin tuh, dibilang padahal antum nggak pernah kesana juga. Ternyata Gus Rumel kesana juga. Aduh. Gus Rumel punya manuskripnya yang lama, yang lebih lama ya. Ternyata itu punya Ibn Inabah. Ibn Inabah itu abad ke-9, Kiai Mat. Ibn Inabah itu abad ke-9, 800 sekian. Ya. Jadi bukan abad ke-7 atau abad ke-6 yang antum sebutin tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi, itu bukan. Kalaupun mau dibilang Fakhruddin Ar-Razi maksudnya, itu udah beres ceritanya. Disebutin segamblang-gamblang itu tadi di Robito. Kalaupun itu Fakhruddin Ar-Razi. Tapi ini ternyata nisbah kitab itu ke Fakhruddin Ar-Razi aja masih diragukan. Ada yang menyebutkan itu Ibn Inabah, dan itu manuskrip juga, tua juga Kiai Mat. Kok antum nggak nonton terus ngomong gitu tuh? Itu yang bingung kita. 614 Hijriah. Kemudian nama kitabnya As-Syajarah Al-Mubarakah. Yang tertulis itu di Fakhruddin Ar-Razi Bahrul Ansab, bukan Syajarah Mubarakah. Paham ya Kiai Madudin ya? Di Mu'jamul Mu'allifin tertulisnya Imam Fakhruddin Ar-Razi mungkin pernah belajar, lalu ada yang dinisbahkan ke beliau, yaitu Bahrul Ansab namanya. Itu kitabnya Bahrul Ansab namanya awalnya. Nah, untuk ulama-ulama yang sudah melihat, mereka semua nggak melihat bahwa kitab itu punya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi kitab-kitabnya terkenal. Udah ada tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada Asasit Taqdis, ada kitab-kitabnya beliau tuh. Ya, itu kita udah tahu kitab-kitabnya beliau. Nah, ini Syajarah Mubarakah baru ketemu. Nah, untuk ini nih, saya punya jawaban sendiri ya tentang kenapa saya itu masih meragukan. Karena begini teman-teman ya. Ada kitab punya Imam Al-Ghazali. Cek sendiri. Ini ya. Ini tambahan dari saya sendiri pribadi, Mujasim Iter. Ada tahqiqan dari Iran, terkadang itu emang konotasinya itu ke Syiah. Begini, Ikhwanuna, kita ngomong Ikhwanuna ya, mereka bukan kafir ya. Ada konotasi itu bahwa mereka itu pengen adanya persatuan antara mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Sirrul Alamin. Ya. Ini.
Sirrul Alamin wa Kasyf Ma fid Darain. Ini kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, cetakan pertama dari kitab ini bakal jadi manfaat ke depannya insya Allah. Nah, antum kan tadi kan Kiai Imaduddin kan bilang bahwa Madi Ar-Rajai yang mentahqiq dan lain sebagainya. Dan kita udah terangkan kalau Rumel Abbas itu punya manuskrip juga, ternyata bukan punya Imam Fakhruddin Ar-Razi tapi punya Ibn Inabah. Nah, sekarang Ibn Inabah itu abad ke-9 Kiai Imaduddin. Nah, ini kitab Sirrul Alamin teman-teman. Apakah ini kitabnya Imam Ghazali apa bukan? Itu pertanyaannya. Oke? Ini Sirrul Alamin wa Kasyf Ma fid Darain, ya. Wa Kasyf Ma fid Darain, ta'lif Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Lihat di cetaknya di mana, Mansyur Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah fi Najaf Al-Ashraf. Najaf Al-Ashraf ini di Irak atau di Iran ya. Ya, li sahibiha Muhammad Al-Qutbi. At-Taba'ah Ar-Rabi'ah di Najaf Al-Ashraf. Kita lihat apa di dalam kitab ini, gitu ya. Kitab ini teman-teman, saya kasih tahu aja ya dari sekarang. Maksudnya biar kalian paham maksud saya apa. Di dalam kitab ini ada indikasi Imam Ghazali itu menjelekkan Sayyidina Umar dan mengatakan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang sah. Sayyidina Umar itu walaupun sudah mendengar nas-nas dari Nabi, Sayyidina Umar itu hubbud dunia, dibilangnya hawa ghalabal hawa alaih. Lihat ya, ini kitabnya ya. Tuh, ya, Imam Ghazali di Najaf Al-Ashraf. Ini faedah buat yang ke depan juga nantinya ya. Biar ini kan, anak soalnya dari dulu udah bingung. Dan orang-orang ulama banyak yang mengatakan hal ini gitu. Ibn al-Jauzi misalnya mengatakan bahwa wajah Abu Hamid Al-Ghazali fasalafna falahum ayyi lisufiyah kitab al-ihya ala tariqatil qawm wa mala'ahu bil ahadits al-batilah wa wala ya'lam butlanuhu wa takallama al mukasyafa wa kharaja an qanunil fiqh. Thumma dzakara Ibnu al-Jauzi, Imam Al-Hafidz Ibnu al-Jauzi ini Hanabilah di zamannya sebelum Ibn Taimiyah ya. Dzam al-ihya wa amsalu wa qala inna hadhil kutub bid'ah wa dhalalat. Lalu dibilang apa? Tentang Sirrul Alamin ini nih. Tentang Sirrul Alamin ini apakah dia punya Imam Ghazali atau bukan gitu ya. Nah, sebentar. Nah, nih. Ini ya, perhatiin teman-teman ya. Wa mimman nasaba kitab Sirrul Alamin lil Ghazali. Siapa yang mengisbat bahwa kitab ini adalah punya Imam Ghazali? Lihat ulama yang menetapkan, lihat. Al-Qadhi Nurullah At-Tusturi fi Majalis Al-Mu'minin wa Syekh Ali bin Abdul Ali Al-Karki fima nuqil anhu wal Maula Muhsin Al-Faid Al-Kashi sahib Al-Wafi wa Tarihi fi Majma' Al-Bahrain wa ghairihim za'imin annahu, mereka mengira bahwa Imam Ghazali tasyayya'a, pindah ke Syiah fi akhiri umri, di akhir hayatnya. Wallahu a'lam bihaqiqati halih. Undur tafsir tarjamat hayati fi, nah ini semua. Waqad taba'a utubi'a, atau telah dicetak kitab Sirrul Alamin ini fi Iran dan India. Wa hadhihi hiya at-tab'ah ats-tsalitsah faqad qama bi tabi'iha asy-Syaham al-Humam asy-Syekh Muhammad Al-Qutbi. Lihat di dalamnya ya. Ini yang saya posisiin sekarang begini. Lihat dalamnya ya. Biar kalian tahu juga teman-teman bahwa di dalam sini ada perkataan yang kesana gitu. Kita nggak mengingkari mungkin Ikhwanun Syiah bukan jangan ngomongin kufar, jangan ngomongin bid'ah dan lain sebagainya. Masalahnya ini kitab Imam Ghazali apa bukan, itu doang yang kita mau bahas. Imam Ghazali dari awal ngarang Ihya, ngarang yang lain-lain itu nggak ada konotasi dalam mazhab Syiah, nggak ada tanda-tanda dia itu dalam Syiah dan lain sebagainya. Yang saya mau terangin di sini ini kitabnya beliau, lihat di dalamnya ngomong apa. Lihat ya, di halaman 20 ya. Lihat, di awal dia mengatakan tentang tartibul khilafah. Ini tentang tartibul khilafah atau urutan khilafah atau kekuasaan atau turunannya Nabi SAW ya. Maksudnya khalifah setelah Nabi. Lihat ya,
Faminhum man za'ama annaha bin nas. Beberapa orang mengatakan itu bin nas, bahwa Sayyidina Abu Bakar lah. Wa daliluhum qauluhu ta'ala qul lil mukhallafina minal a'rabi satad'auna ila qaumin aw uli ba'sin shadidin tuqatilunahum aw yuslimun fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasanan wa in tatawallaw ya kama tawallaitum min qabl yu'adzibukum adaban aliman. Wa qad da'ahum Abu Bakar ila ta'ah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajabu. Nah, ini dalil bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah pertama. Wa qala ba'dul mufassirin wa idza asarra nabi ila ba'di azwaji haditsan qala fil hadits anna inna abaka huwal khalifah min ba'di ya Humaira. Ngomong ke Siti Aisyah bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah khalifah. Wa qalat imra'ah idza faqadnaka ngomongi imra'ah idza faqadnaka fa ila man narja' fa asyara ila Abi Bakar wa li annahu ummum bil muslimin amma bil muslimin ala baga'i Rasulillah wa imama imaduddin. Nah, setelah itu ya, setelah ngomongin bahwa Sayyidina Abu Bakar, lihat ke bawah. Walladzina adalu an hadhihi tariqa za'amu anna hadha ta'alluq fasid ja'a ala za'mikum wa ahwiyatikum. Katanya yang bilang bahwa mereka itu bukan Sayyidina Abu Bakar, katanya bilang bahwa ini adalah suatu hal yang fasid, yang buruk, yang salah ya. Ja'a ala za'mikum itu hanyalah perkiraan kalian, wa ahwiyatikum dan juga hawa nafsu kalian. Faqad waqa'a al mirath fil khilafah wal ahkam misl Dawud wa Sulaiman wa Zakaria wa Yahya. Ini tentang miras. Qalu kana li azwaji samanul khilafah. Katanya karena Sayyidina Sulaiman itu mewarisi Sayyidina Dawud, itu ada konotasi bahwa keluarga Nabi itu adalah orang yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Fabihadza ta'allagu hadza batil. Idz law kana mirathan lakana al-Abbas aula lakin asfaratil hujjah wajhaha. Jadi awalnya gini. Ini batil perkara ini tentang bahwa ini surat wawarisa Sulaiman Dawud itu batil katanya. Tapi setelah itu dibilang lakin asfaratil hujjatu wajhaha. Artinya apa? Hujjah atau dalil ini membuka tabirnya. Wa ajma'al jamahir dan juga seluruh orang ya bersepakat atas apa? Atas matan hadis min khutbatihi fi yaumil Ghadir Khum bittifaqil jami', dengan kesepakatan semua di hari Ghadir Khum. Wa huwa yaqul sallallahu alaihi wasallam man kuntu maula fa aliyun maula. Faqala Umar bakhin laka ya Abul Hasan laqad asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'minah. Fahadha taslim wa ridha wa tahkim. Saat Sayyidina Umar mengatakan ini, bahwa ngomong ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa sekarang engkau adalah pemimpin para mukmin dan mukminah, itu katanya Sayyidina Umar masih taslim, wa ridha wa tahkim. Summa ba'da hadza, lalu setelah itu, setelah Rasulullah meninggal, ghalabal hawa li hubbir riyasah wa hamli umudil khilafah wa ugudil bunud wa khafaganil hawa fi ga'atir rayat wa ishtibak izdihamil khuyul wa fathil amsar sagahum ka'sil hawa fa'adu ilal khilafil awal fanabadhuhu wara'a dhuhurihim wa ishtaraw bihi thamanan qalilan fabisa ma yashtarun. Perkataan ini semua kalau antum bilang Imam Ghazali ini punya kitab ini omongannya Imam Al-Ghazali. Ayo coba. Makanya jangan ditelan mentah-mentah begitu tuh. Ya. Jangan ditelan mentah-mentah begitu, oke? Ini Sirul Alamin punya Imam Ghazali apa bukan? Itu permasalahannya. Bukan tentang Syiah ini seorang berbeda Syiah sama kita harus mengkafirkan Syiah karena permasalahan ini, bukan. Ini punya Imam Ghazali apa bukan? Begitu. Dengar adanya kalimat-kalimat itu di kitabnya Imam Ghazali. Masa Imam Ghazali ngomong begitu kan gitu istilahnya. Ihya Ulumuddin kita tahu, kitab Faisul Tafriqah kita tahu, kitab yang lain Bidayatul Hidayah kita tahu. Semuanya kitabnya beda sama kitab yang ini satu-satunya. Dan Imam Ar-Razi juga sama kejadiannya di Syajarah Mubarakah. Orang nggak ada yang tahu Imam Razi punya kitab itu. Lalu sekarang muncul, lalu keluar di Iran, di Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Lalu di situ di dalamnya kalau nyebutin Ahlul Bait, ya kayak nyebutin Ahlul Bait bener sih sebenarnya, alaihi salam benar, Sayyidina Ali alaihi salam benar, soalnya kita juga bersalam kepada mereka. Cuman tentang akidah yang lain, tentang permasalahan-permasalahannya di dalam situ, dan juga ada orang yang mengatakan bahwa kitab itu adalah punya Ibn Inabah di manuskrip yang lain, itu udah cukup sebenarnya untuk menghancurkan, atau bukan menghancurkan ya bahasanya ya,
untuk kita itu nggak percaya langsung matang-matang gitu tuh. Seolah-olah kan kayak Imad kan ngomongnya kan God iya tuh dalalah. Artinya God iya tuh 100% dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan 100% itu per kalimat Imam Fakhruddin Ar-Razi harus dipercaya. Itu menurut Kiai Imad begitu. Jadi makanya dia berani untuk mengelibas semua kitab-kitab yang setelah zaman itu. Paham gak sih? Di penyalinnya ada, namanya Wahid bin Syamsuddin. Tahun penyalinnya ada 820 Hijriah. Tempatnya di mana? Di Turki, di perpustakaan Sultan Ahmad As-Salis. Nah, perpustakaan Turki Sultan Ahmad As-Salis itu kemarin Gus Romel ke sana, ternyata bukan itu. Topkapi itu nama museum disimpan di Topkapi gitu. Topkapi bahasanya. Bukan di situ, bukan Sultan Ahmad As-Salis, bukan. Dan juga kitab itu ada manuskripnya ya. Setelah tadi diterangkan oleh Gus Romel bahwa manuskrip lain mengatakan bahwa itu karya Ibn Inabah. Saya ulang-ulang terus soalnya ini yang dijadiin patokan dan juga dijadiin dalalahnya 100%. Ngaco itu parah dalam metodologi ilmu riwayat dan juga ilmu isbat gitu, dalam isbatan kitab itu parah. Kalian ini lagi loncat kejauhan gitu loh. Semuanya lengkap alamatnya. Lalu dicetaklah, kemudian kitab itu menjadi referensi para ahli nasab hari ini. Tiba-tiba ketika diteliti dalam kitab apa saja Mubarakah itu menyebutkan Ahmad bin Isa anaknya 3, diragukan nih sama Mas Rumel Abbas. Hydrogel probiotik For Power. Hydrogel teruji BPO OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar.